Bab 1561. Apa itu Dewa Sejati Hongmeng? Ia dapat mengabaikan semua aturan alam semesta, membalikan sebab dan akibat, dan berdiri di ujung sungai waktu yang panjang selamanya. Dimensi di luar ruang dan waktu. Ia dapat menciptakan dunia. Ia juga dapat menghancurkan alam semesta. Penguasa tingkat ke-10 yang biasanya terbang ke alam semesta berdimensi tinggi dan Dewa Sejati yang membuktikan Dao pada dasarnya adalah dua jalan yang sama sekali berbeda. Arah usahanya pun berbeda. Menerobos tingkat ke-10 dan terbang ke alam semesta berdimensi tinggi seperti menjadi siswa nomor 1 dalam ujian masuk perguruan tinggi, akhirnya menonjol dan diterima di Universitas Tsinghua. Sejak saat itu, ia akan menghormati leluhurnya dan menjadi elit sosial setelah lulus di masa depan, dengan gaji tahunan 1 juta. Ini mungkin tujuan mereka. Ini juga merupakan aturan yang ditetapkan oleh para petinggi alam semesta berdimensi tinggi. Adapun pembuktian Daoisme Dewa Sejati, tujuan Anda sejak awal adalah menjadi presiden. Saya ingin semua elit sosial datang untuk bekerja untuk Anda. Bagi para petinggi di alam semesta berdimensi tinggi di bawah yurisdiksi saat ini, Anda akan memberontak. Oleh karena itu, di Laut Kekacauan, setiap kali Anda kedapatan memiliki gagasan untuk membuktikan Taoisme Dewa Sejati, atau jika Anda ingin memadatkan alam semesta Anda sendiri dan mengambil jalur kultivasi yang berbeda, Anda akan segera dimusnahkan oleh kekuatan yang tidak dikenal. Keagungan mereka yang berkuasa tidak boleh pernah diprovokasi atau digoyahkan. Bahkan tanpa halangan dari kekuatan yang tidak dikenal itu, jalan untuk membuktikan Taoisme Dewa Primordial akan jauh lebih sulit daripada menembus alam semesta berdimensi tinggi tingkat ke-10. Anda bahkan tidak bisa terbang ke alam semesta berdimensi tinggi, tetapi Anda ingin membuktikan Dewa Primordial yang sejati. Ini bukan omong kosong. Bahkan tantangan paling sederhana pun tidak dapat dilewati. Apakah Anda masih ingin menantang yang paling sulit? Bukankah ini memalukan? Tetapi dari sudut pandang lain, hanya ada jalur kultivasi Dewa Primordial, dan tidak perlu melangkah selangkah demi selangkah. Mungkin kemajuan 100 tahun dapat setara dengan juta tahun kerja keras oleh dewa-dewa biasa di alam semesta. Meskipun kau berhasil menembus level ke-10 dan terbang ke alam semesta berdimensi tinggi, itu hanyalah sumber penghasilan bagi para raksasa di alam semesta berdimensi tinggi. Jika aku mengikuti Dewa Sejati Hongmeng generasi kedua sejak awal, ketika dia membuktikan Dao Hongmeng di masa depan, aku akan mampu menjadi pengelola alam semesta berdimensi tinggi dalam satu lompatan. Dengan paha super ini, masa depan akan melambung tinggi, bukankah itu sudah di depan mata? Apa bedanya jika alam semesta hancur atau tidak? Selama kau menjadi pelayan Tuan Muda, apakah kau takut tidak akan mendapatkan perlindungan alam semesta berdimensi tinggi di masa depan? Pada saat ini, Guru Suci Diji telah sepenuhnya mengubah mentalitasnya. Sikap dan perasaan Chen Yuan langsung berbalik 180 derajat. Diji. Kebaikan plus 50. Kebaikan saat ini, 20 poin. Sial. Ada apa dengan gadis ini, kebaikannya meroket lagi. Ini sangat tidak ilmiah. Chen Yuan bingung. Dia melihat penghalang ruang di batas alam semesta runtuh, dan kebaikannya secara misterius meningkat sebesar poin. Sepertinya tidak ada hubungan antara keduanya. Diji, kau benar-benar mengejarku seperti anjing. Kenapa? Kau masih ingin membunuhku? Kalau begitu suruh kudamu datang ke sini. Chen Yuan mengangkatnya dengan satu tangan. Berdiri dengan bangga di kehampaan. Dia sudah sangat dekat dengan batas alam semesta saat ini, dan dia bisa melompat keluar dari alam semesta kapan saja. Bahkan jika dia terkena dua anak panah lagi dari Diji, dia yakin dia bisa menahannya. Bawahan saya, Kaisar Ji, menemui Tuan Muda, dan memohon kepada Tuan Muda untuk menerima saya sebagai budak. Bawahan ini bersedia melakukan segala yang mungkin untuk Tuan Muda untuk melakukan perjalanan di lautan kekacauan dan memberikan perlindungan untuk Tuan Muda. Melihat Guru Suci Diji yang tinggi dan perkasa tiba-tiba berlutut. Dia memohon dengan tulus. Kata-kata ini langsung membuat Chen Yuan terkejut. Keterlaluan. Sangat keterlaluan. Chen Yuan seperti disambar petir, seluruh tubuhnya tercengang, dan wajahnya tercengang. Mengejutkan. Mengerikan. Rasanya pikiranku membeku. Apa-apaan ini? Ini Guru Suci Diji. Raksasa nomor 1 dari parasit. Seorang permaisuri yang tak tertandingi dari generasi sebelumnya. Penguasa tingkat ke-10. Di alam semesta, ia hampir menjadi legenda selama miliaran tahun, dan telah ditiru namun tak pernah terlampaui. Namun, ia adalah permaisuri yang tak tertandingi. Baru saja, dia berharap bisa mencabik-cabik mayatku menjadi ribuan bagian dan mengejarku selama puluhan miliar tahun cahaya. Sekarang kenapa kau tiba-tiba berlutut dan mengatakan kau ingin menjadi pelayanku? Dan sesuatu yang begitu keterlaluan. Apakah kau percaya? Mungkinkah dia mengatakan secara terang-terangan bahwa dia ingin menjadi budakku, tetapi diam-diam ingin menyelinap mendekatiku? Tapi itu tidak benar, dia adalah Master Dewa tingkat 10, jadi apakah dia perlu menyerangku secara diam-diam, seorang Kaisar Dewa?
Jika aku tidak memiliki sistem, aku mungkin akan tertangkap olehnya hanya dengan satu gerakan. Tidak perlu menyerahkan statusku dan menjadi budakku demi serangan diam-diam, kan? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Semakin Chen Yuan memikirkannya, semakin dia merasa ada yang salah. Tapi satu hal yang benar, yaitu, tingkat kesukaan Diji terhadapnya telah meningkat menjadi 20 poin. Meskipun tingkat kesukaannya tidak tinggi, itu cukup untuk menunjukkan bahwa Diji tidak berniat membunuhnya. Mungkinkah dia terpukau oleh semangat agungku? Mungkinkah itu benar? Mungkinkah karismaku sudah begitu kuat? Chen Yuan menganalisisnya sejenak. Pada akhirnya, dia menduga bahwa mungkin Diji ini tidak bisa membunuhnya dengan beberapa tembakan, dan dia mungkin menduga bahwa dia memiliki latar belakang yang luar biasa. Bahkan melampaui tingkat alam semesta. Aku langsung diintimidasi oleh sistem. Seharusnya juga seorang wanita yang takut dengan peningkatan kecerdasan. Ini juga alasan mengapa popularitasnya meroket. Baiklah. Sekarang kau berpikir begitu, aku akan mengakuinya saja. Jangan berpura-pura polos. Lupakan saja, karena kau bersedia menyembah tuan muda ini, aku akan menerimamu. Sepertinya kau seharusnya sudah menebak latar belakangku. Meskipun begitu, aku tidak ingin terus menyembunyikannya. Energi di belakangku jauh melampaui imajinasimu. Jika kau mengikuti Tuan Ben pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Chen Yuan meletakkan satu tangan di punggungnya, berpura-pura bersikap tegas. Ia panik dalam hatinya, merasa bahwa ia sedikit terlalu membual. Latar belakang seperti apa yang bisa melampaui imajinasi dewa alam semesta puncak? Apakah itu sedikit berlebihan? Tetapi Guru Suci Diji mengangguk semakin tulus ketika mendengar kata-kata itu. Bawahan ini mengerti bahwa identitas Anda, Tuan Muda, adalah keberadaan paling mulia di dunia ini. Jika Anda telah menyinggung saya sebelumnya, Anda pantas mati. Saya mohon kepada Tuan Muda untuk memberi kesempatan kepada bawahan ini, saya pasti akan menebus kesalahan saya. Guru Suci Diji menjawab dengan wajah tulus. Benarkah itu hanya pura-pura? Melihat Diji tidak memiliki sedikit pun keraguan, Chen Yuan memutuskan untuk membawanya ke lautan kekacauan. Begitu memasuki lautan kekacauan, ia dapat mengonsumsi koin kekacauan. Ketika saatnya tiba, aku akan membiarkanmu melihat kemampuan uang kertas saudaraku. Aku khawatir pada saat itu, kau akan lebih yakin akan identitas latar belakangku yang luar biasa. Jalan untuk melakukan serangan balik sudah di depan mata. Tunggu sebentar, kau akan ikut denganku ke lautan kekacauan. Kata Chen Yuan dengan bangga. Baik, Tuan Muda. Diji tampak tenang di permukaan, tetapi hatinya penuh gejolak. Putra Dewa Sejati Hongmeng memang luar biasa. Jika orang lain menghadapi penyerahan diri yang tiba-tiba seperti itu, mereka pasti tidak akan mempercayainya. Tetapi penampilan Chen Yuan tampak sangat percaya diri. Jika bukan karena latar belakangnya yang kuat, bagaimana mungkin dia memiliki kepercayaan diri dan keberanian seperti itu? Putra Allah adalah Putra Allah. Setiap gerak-geriknya pada dasarnya berbeda dari semut-semut biasa itu. Bab 1562. Chen Yuan tidak menyangka pengejaran ini akan berakhir seperti ini. Meskipun Guru Suci Diji tidak lagi memburunya, ia malah secara sukarela menjadi budaknya. Proses ini agak tak terduga. Hal ini juga mengubah niat awal Chen Yuan untuk melarikan diri ke laut kekacauan. Tetapi karena kita telah mencapai batas alam semesta, kita sebaiknya pergi dan melihat-lihat. Terlebih lagi, kultivasinya telah mencapai tingkat ke-10 Kaisar Dewa. Jika ia pergi ke laut kekacauan di alam ini, ia mungkin dapat menemukan kesempatan untuk menembus penguasa Dewa alam semesta. Tuan Muda memang harus pergi ke laut kekacauan. Meskipun menembus penguasa Dewa Kosmik di laut kekacauan, faktor risikonya jauh lebih tinggi daripada menembus penguasa Dewa Kosmik di alam semesta. Jika kau tidak hati-hati, kau akan diserang oleh pembangkit tenaga kosmik lainnya, dan bahkan dirampas energi ungu primordialmu. Namun, bagi Kaisar Dewa Kosmik dengan bakat dan potensi yang sangat tinggi, jika ia mampu menembus lautan kekacauan, kemungkinan besar akan memicu penguatan energi ungu primordial kedua, dan bahkan kesombongan tak tertandingi dari beberapa kekuatan super akan mengantarkan penguatan energi ungu tingkat ketiga. Secara umum, jenius tak tertandingi seperti ini tidak akan kesulitan terbang ke alam semesta berdimensi tinggi di masa depan. Fondasinya jauh lebih stabil daripada dewa-dewa alam semesta lainnya. Aku pernah mendengar bahwa Kaisar Dewa terkuat di alam semesta melompat untuk membunuh penguasa Dewa alam semesta di alam Kaisar Dewa, dan kemudian menerobos lautan kekacauan, mengantarkan kedatangan 5 ki ungu primordial. Pada akhirnya, penjahat tak terkalahkan ini diterima sebagai murid pribadi oleh bos tertinggi alam semesta berdimensi tinggi. Mendengar narasi Guru Suci Diji, Chen Yuan sedikit bingung. Bisakah Kaisar Dewa membunuh penguasa Dewa? Chen Yuan sendiri mengalami kesenjangan antara keduanya, dan itu lebih dari 100 kali lebih buruk. Bisakah juga dipenggal dengan lompatan dan batas? Bukankah itu berarti bahwa semua yang berada di bawah penguasa dewa hanyalah semut? Dan dewa itu abadi.
Mungkinkah Kaisar Dewa Alam Semesta mampu membunuhnya? Jadi seberapa hebat Kaisar Dewa Kosmik ini? Benar saja, aku masih melihat langit dari sebuah sumur. Artinya, penguasa Dewa Alam Semesta yang menerobos di alam semesta hanyalah sekuntum bunga di rumah kaca, dan paling banter hanya bisa menghadirkan semburan energi ungu purba. Tanya Chen Yuan. Memang benar. Diji mengangguk. Benar saja, jalan surga itu adil. Relatif aman bagimu untuk menembus ke tingkat dewa penguasa di alam semesta, dan paling banyak hanya ada satu penguatan energi ungu primordial. Tetapi menembus lautan kekacauan mudah untuk menghadapi bahaya, tetapi ada lebih banyak kemungkinan. Itu tergantung pada bagaimana kamu memilih. Benar, Tuan Muda. Kecepatan waktu lautan kekacauan berbeda dari alam semesta normal. Kecepatan waktu alam semesta kita hampir 100 kali berbeda dari kecepatan waktu lautan kekacauan. Artinya, begitu kamu memasuki lautan kekacauan dan melakukan perjalanan di lautan kekacauan selama setahun, 100 tahun mungkin telah berlalu di alam semesta ini. Jadi, dalam proses mengalami lautan kekacauan, mungkin puluhan juta tahun, atau bahkan ratusan juta tahun telah berlalu di dalam alam semesta tanpa kita sadari. Tuan Muda, persiapkan mentalmu. Diji menjelaskan dengan bertanggung jawab. Jadi begitulah. Tak heran jika orang-orang kuat yang memasuki laut kekacauan seringkali tidak kembali selama puluhan ribu tahun, atau bahkan jutaan tahun. Ternyata laju aliran waktu sangat berbeda. Chen Yuan tiba-tiba menyadari. Ayo pergi. Setelah beberapa penjelasan, Chen Yuan dan Diji melangkah bersama ke batas alam semesta. Di batas ini, terdapat lapisan ruang angkasa yang sangat kuat, menutupi seluruh alam semesta di dalamnya. Jangan melihat lapisan ruang angkasa yang tampak sangat tipis ini, seperti gelembung yang mudah ditembus, tetapi sebenarnya mengandung lapisan ke-9 hukum ruang angkasa. Dan dengan kekuatan ruang angkasa yang tak tertandingi, ia menahan erosi energi kacau dari alam semesta luar. Tampaknya mudah untuk keluar, tetapi menjadi sangat sulit untuk masuk kembali. Saat jarak dari batas alam semesta semakin dekat, seketika, keduanya melewati lapisan ruang angkasa ini bersama-sama. Keluar dari alam semesta. Boom! Pada saat melangkah keluar dari alam semesta. Begitu memasuki lautan kekacauan, Chen Yuan merasakan tekanan mengerikan yang mencekiknya dengan ganas. Tampaknya setiap butir materi di ruang angkasa, bahkan debu sekalipun, memiliki berat ton. Hal ini membuatnya sangat sulit untuk digerakkan. Terlebih lagi, lautan kekacauan ini dipenuhi dengan atmosfer yang menakutkan dan kacau, seolah-olah ingin menyerapmu. Membuatmu kembali ke dalam kekacauan. Kekuatan Kaisar Dewa tingkat 10 Chen Yuan yang semula, bahkan terbang di ruang hampa pun menjadi sangat sulit saat ini. Sungguh luar biasa. Untuk sesaat, Chen Yuan tampak sangat tidak nyaman. Ini. Kaisar Dewa tingkat 10, benar-benar bisa mempertahankan penerbangan hampa di lautan kekacauan. Dan beradaptasi dengan lingkungan baru begitu cepat. Ketika pertama kali memasuki lautan kekacauan, aku hampir mati kelelahan karena berjalan. Putra Dewa benar-benar luar biasa. Detik berikutnya, di belakang Chen Yuan, lebih dari 3 naskah ilahi kuno tiba-tiba menyala. Naskah ilahi kuno ini membungkusnya. Hukum ruang, hukum waktu, hukum gravitasi, hukum badai, hukum 5 elemen, hukum jiwa, hukum kehancuran, hukum kehidupan, dan kekuatan hukum lainnya. Semuanya sebenarnya terkondensasi menjadi serangkaian garis ilahi. Di bawah bungkus pola dewa kuno ini, Chen Yuan mulai beradaptasi dengan lingkungan lagi. Mendapatkan kembali kekuatan hukum. Inilah manfaat memahami bahasa ilahi kuno. Semakin Anda memahami, semakin cepat Anda dapat beradaptasi dengan lingkungan laut kekacauan. Karena hukum laut kekacauan berbeda dari hukum alam semesta. Oleh karena itu, keterampilan dan teknik yang dipahami di alam semesta, kekuatan supranatural, dan makna mendalam, tidak akan berpengaruh setelah mencapai laut kekacauan. Sama seperti kecanggihan dunia yang Anda pelajari di Tiongkok, itu sama sekali tidak akan berfungsi di Amerika Serikat. Karena orang-orang sama sekali tidak menyukai cara Anda. Ketika Anda tiba di tempat baru, Anda perlu beradaptasi dengan aturan tempat baru tersebut. Dan untuk menguasai aksara ilahi kuno, tidak perlu memahaminya kembali, dan dapat langsung beradaptasi dengan hukum alam laut kekacauan. Ketika rune ilahi mengembun menjadi pola ilahi, satu demi satu berkumpul di antara alis Chen Yuan. Kemampuan adaptasi Chen Yuan juga mulai meningkat secara bertahap. Tepat pada saat ini, mutasi. Di dalam tubuh Chen Yuan, di dunia kerajaan ilahi, sebuah kristal yang tertutup tekstur padat tiba-tiba menghasilkan fluktuasi aneh. Bersamaan dengan munculnya gejolak ini, energi kacau yang awalnya terblokir di luar tubuh mulai mengalir ke tubuh Chen Yuan tanpa terkendali. Mata Diji membelalak dan dia hampir panik. Tuan Muda, energi sumber kekacauan ini tidak bisa diserap sembarangan. Bagi kehidupan alam semesta, energi semacam ini memiliki konsentrasi yang terlalu tinggi. Jika Anda menghancurkan fondasinya, Anda akan mati dengan mengerikan, dan roh serta jiwa Anda akan hancur.
Menyerap energi ini akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan tubuh. Tuan muda, jangan gegabah. Diji buru-buru mengingatkan. Bahkan jika dia telah mencapai levelnya, dia hanya dapat menyerap sedikit energi kekacauan setiap 1 tahun. Setiap kali diserap, dibutuhkan banyak waktu untuk terurai dan dimurnikan. Hanya dengan cara ini kerusakan yang disebabkan oleh energi kekacauan dapat dihilangkan. Dan asap tebal Chen Yuan barusan setara dengan 100 juta tahun miliknya. Ini hanyalah godaan gila di ambang kematian. Suara Dewa Diji terdengar. Kecepatan Chen Yuan menyerap energi kekacauan tidak berhenti. Sebaliknya, semakin cepat, dan langsung di kehampaan, badai energi asal yang mengerikan bergulir. Ini, tanda seru petik 2. Bab 1563. Energi kacau yang mengerikan mengalir deras ke tubuh Chen Yuan. Seperti sungai energi yang panjang, menyatu. Setelah energi sumber kacau ini memasuki tubuh Chen Yuan, hampir 90,00% dari 9 energi sumber diserap oleh kristal telur raksasa dari dunia kerajaan ilahi di dalam tubuhnya. Hanya 1% energi kacau yang tersisa di tubuhnya melalui Chen Yuan sendiri sebagai perantara. Namun, meskipun hanya 1%, tubuhnya masih tidak mampu menanggung beban tersebut. Dan seiring dengan meningkatnya laju penyerapan, segera muncul perasaan bahwa ia akan meledak dan mati. Jika tubuh fisik diibaratkan sebagai pipa. Di masa lalu, ketika Chen Yuan memompa air, tekanan air hanya 100, jadi sekarang tekanan air langsung meningkat menjadi 100 juta. Energi kosmik biasa dan energi sumber kacau adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Chen Yuan tidak tahan untuk sementara waktu. Ding! Terdeteksi bahwa konsentrasi energi kacau yang diserap oleh tubuh terlalu tinggi untuk diuraikan dan diserap. Telah melampaui batas tubuh fisik tubuh dan akan meledak dan mati. Harap konsumsi, juta poin penguatan untuk memperbaiki diri. Konsumsi. Ding! Setelah dikurangi 100 juta poin peningkatan tubuh yang tersisa saat ini, 561.560.000 poin. Ding! Memperbaiki. Perbaikan selesai. Arus hangat mengalir melalui tubuh. Tubuh fisik yang hampir runtuh akibat dampak energi kacau itu tiba-tiba terasa sangat lega. Dan kali ini, dalam perbaikan penguatan, masih ada jejak energi sumber kekacauan yang diserapnya. Setiap kali perbaikan penguatan dan ketahanan tekanan ekstrim, kekuatan tubuh fisik akan berubah sekali. Chen Yuan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan fisiknya saat ini mungkin telah mencapai tingkat kelima dari seorang master ilahi. Itu tidak kalah dengan klon Raja Iblis. Namun, dia masih belum menembus ranah Dewa Penguasa Alam Semesta. Untuk menembus ranah Dewa Penguasa Alam Semesta, seseorang perlu menyatukan jiwa, tubuh, dan dunia kerajaan Tuhan menjadi satu. Semakin kuat jiwa, semakin kuat tubuh fisik, dan semakin kuat dunia kerajaan Tuhan, jadi akankah menjadi lebih kuat setelah menembus ranah Dewa Penguasa Alam Semesta? Menurut Guru Suci Diji, tidak ada pembangkit tenaga Kaisar Dewa Kosmik lain yang sehebat dia. Saat menembus penguasa Dewa Alam Semesta, pernahkah kau menyambut kedatangan 5 Ki Ungu Primordial? Maka ini cukup untuk menunjukkan bahwa semakin banyak akumulasi di tingkat Kaisar Dewa, semakin banyak energi ungu primordial yang dapat diperoleh saat menembus penguasa Dewa Alam Semesta. Potensi pertumbuhannya juga akan lebih tinggi. Karena itu, Chen Yuan tidak terburu-buru untuk menembus. Sehari telah berlalu. Energi kekacauan masih mengalir deras ke tubuh Chen Yuan. Ding! Terdeteksi bahwa tuan rumah telah menyerap terlalu banyak energi kekacauan, yang telah melampaui batas atas beban energinya sendiri, dan tubuh fisik akan runtuh. Harap konsumsi, juta poin penguatan untuk memperbaiki diri, perbaikan, ding. Setelah dikurangi 100 juta poin peningkatan tuan rumah, poin peningkatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 461.560.000 poin, ding. Memperbaiki. Perbaikan selesai. Waktu berkedip. Baru setengah bulan berlalu. Saat ini, kekuatan tubuh fisik Chen Yuan pada dasarnya telah mencapai tingkat ke-9 Dewa Master melalui penguatan dan perbaikan terus-menerus. Poin peningkatan juga telah dikonsumsi dan langsung kembali ke nol. Akhirnya, benih kosmik yang telah menyerap sejumlah besar energi kacau mulai berakar dan berkecambah seolah-olah telah direndam dalam air. Saat rimpang benih kosmik berakar di tubuh Chen Yuan, dunia kerajaan dewa. Seluruh dunia kerajaan dewa terguncang. Ruang kerajaan dewa, yang telah meluas hingga berukuran 30 tahun cahaya, tiba-tiba mulai kewalahan, hukum-hukumnya dibentuk ulang, dan ruang tersebut diatur ulang. Terus-menerus mulai terkompresi. Kompresi gila. Kompresi ekstrim. Pada akhirnya, ruang kerajaan dewa yang semula berukuran 0,1 tahun cahaya terkompresi menjadi hanya tahun cahaya. Detik berikutnya, ruang kerajaan ilahi dengan tingkat yang sama dengan dunia alam semesta perlahan-lahan terbentuk. Meskipun ruang ini sangat kecil, dibandingkan dengan alam semesta lain yang telah terbentuk, ukurannya sekecil setitik debu. Namun,
Kekuatan penghalang ruang di dunia kerajaan Tuhan ini begitu kuat sehingga tampaknya telah melahirkan lapisan ke-10 hukum ruang. Dengan kata lain, jika Anda ingin menghancurkan dunia ilahi ini, Anda membutuhkan setidaknya seseorang yang telah memahami hukum ruang di lantai ke-10 untuk menghancurkannya. Namun sejauh yang Chen Yuan ketahui, bagi seorang ahli tingkat dewa biasa, memahami hukum ruang hingga tingkat ke-8 saja sudah cukup baik. Mereka yang telah memahami hukum ruang tingkat ke-9 sudah memenuhi syarat untuk terbang ke alam semesta berdimensi tinggi. Memahami hingga tingkat ke-10. Aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Seorang ahli tingkat itu mungkin sudah memiliki kemampuan untuk sepenuhnya mengabaikan aturan alam semesta. Apakah ini alam semesta awal? Sial. Dunia kerajaan dewa dan benih alam semesta telah bergabung, dan benar-benar mengubah dunia kerajaan dewa Laosu menjadi alam semesta awal. Sudah berakhir, Barbiki. Chen Yuan tercengang saat ini. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah sebuah lagu keren. Dengan kekuatan spasial alam semesta awal, dia sama sekali tidak dapat sepenuhnya mengintegrasikan tingkat dunia kerajaan dewa ini dengan jiwa dan tubuhnya. Tubuh, jiwa, dan dunia kerajaan dewa, jika ketiganya tidak dapat diintegrasikan, mustahil untuk menembus penguasa dewa alam semesta. Bukankah dia akan terjebak di alam kaisar dewa? Di antara buku-buku latihan yang tak terhitung jumlahnya yang telah diperoleh Chen Yuan, tidak ada metode latihan yang mencatat cara berlatih di alam semesta awal. Bagaimanapun, cara yang paling tepat adalah menggabungkan kerajaan dewa, jiwa, dan tubuh menjadi satu di puncak kaisar dewa untuk membentuk perubahan kualitatif. Setelah menembus penguasa dewa alam semesta dan mengantarkan kedatangan Ki Ungu primordial, kekuatannya akan meningkat 100 kali lipat. Tetapi sekarang, Chen Yuan merasa bahwa dunia kerajaan dewa sedikit di luar kendali. Tampaknya memiliki kemampuan untuk berkembang sendiri. Bisakah ini masih digabungkan? Mengapa tidak mencobanya? Jiwa abadi, tubuh emas abadi, dunia kerajaan dewa, bergabunglah. Chen Yuan menjadi tanpa ampun. Menerobos penguasa dewa alam semesta, dia telah memiliki dua pengalaman. Lagi pula, kedua avatar telah menembus penguasa dewa alam semesta, jadi tidak ada alasan mengapa dia, tubuh utama, tidak dapat menembus. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kali ini, dia lebih familiar dengan jalannya. Dia telah mencapai tingkat jiwa abadi. Kekuatan tubuh fisik telah mencapai tingkat ke-9 dari Master Dewa. Dunia kerajaan Tuhan, kekuatan tingkat kosmik awal. Ketiganya bersatu untuk membuktikan keberadaan dewa alam semesta. Ayo, lawan. Boom. Saat Chen Yuan mengaktifkan fusi. Benar saja, kecelakaan terjadi. Karena tingkat intensitas alam semesta awal, jauh melebihi dunia biasa kerajaan dewa. Akibatnya, dunia kerajaan dewa seperti itu sama sekali tidak dapat diintegrasikan ke dalam tubuh fisik, juga tidak dapat ditekan dan dikendalikan oleh jiwa abadi. Bahkan karena kekuatan kosmik awal terlalu tinggi, fusi tersebut mengalami penyimpangan. Jiwa abadi Chen Yuan ditekan dan benar-benar menyatu ke dalam dunia kerajaan dewa. Bahkan tubuh emas abadi pun dimurnikan kembali oleh alam semesta awal. Semua orang di Chen Yuan bodoh. Omong kosong ini benar-benar membalikkan logika. Bagaimana kau bisa menembus alam dewa penguasa alam semesta jika kau mengacaukan diriku seperti ini? Bukankah seharusnya sangat sulit untuk menjadi gila? Ketika jiwa abadi dan tubuh emas abadi sepenuhnya terintegrasi ke dalam alam semesta awal, perasaan maha kuasa dan mengendalikan segalanya tiba-tiba muncul. Dengan sedikit gerakan jari Chen Yuan, sebuah bunga muncul begitu saja. Tampaknya ia mampu menciptakan sesuatu dengan tangan kosong. Tapi apa gunanya? Ia hanya akan terlihat hebat di alam semesta awal. Setelah keluar dari ruang alam semesta awal, ia masih pemula. Aku juga mabuk. Apakah ini tercipta begitu saja? Saat ini, mata Di Ji hampir keluar. Mengejutkan. Mengerikan. Bahkan jiwanya pun gemetar. Sungguh mengejutkan. Pada saat ini, hatinya tiba-tiba terbalik. Ternyata ini adalah metode kultivasi tertinggi yang sebenarnya. Salah. Salah sejak awal. Metode kultivasi yang disebut menembus dewa penguasa alam semesta telah mengintegrasikan dunia kerajaan dewa ke dalam tubuh dan jiwa sejak awal. Jiwa abadi adalah yang utama, tubuh fisik adalah yang kedua, dan kerajaan dewa adalah yang kedua. Meskipun setelah membuktikan diri sebagai dewa penguasa alam semesta, kekuatannya meningkat 100 kali lipat, dan ia memperoleh apa yang disebut keabadian, namun hal ini juga secara tak terbatas menguras potensi perkembangannya. Lagi pula, seberapa kuatkah energi tak terbatas dapat diintegrasikan ke dalam tubuh fisik yang terbatas? Melihat jalur kultivasi Tuan Muda Chen Yuan, itu benar-benar berbeda. Orang-orang fokus pada dunia kerajaan dewa, dilengkapi dengan jiwa, diikuti oleh tubuh fisik. Mengumpulkan alam semesta asli, mempercayakan alam semesta dengan jiwa abadi, dan menjadi jalan surga. Menjadi eksistensi seperti dewa penciptaan. Dia dapat menciptakan hal-hal di kehampaan, tidak terpengaruh oleh sebab dan akibat, mengendalikan reinkarnasi, dan alam semesta abadi, jadi dia abadi.
Inilah keabadian sejati. Dan ini baru alam semesta awal. Jika alam semesta awal dapat ditingkatkan menjadi alam semesta kecil, alam semesta menengah, alam semesta besar, alam semesta super besar, dan bahkan alam semesta berdimensi tinggi. Lalu eksistensi mengerikan seperti apa yang akan dia capai? Memikirkannya. Semakin guru suci Diji memikirkannya, semakin mengerikan dia, dan semakin dia memikirkannya, semakin takjub dia. Titik awal ini saja sudah sangat berbeda dari dewa kosmik lainnya. Ternyata ini adalah jalur bos teratas dewa sejati asal primordial. Beberapa orang menang di garis start begitu mereka lahir. Orang-orang seperti kita yang terlahir dengan kaki lumpur baru menyadari sekarang bahwa apa yang disebut alam semesta berdimensi tinggi yang terbang hanyalah seleksi pekerja bagi mereka yang mengendalikannya. Kita berlatih keras, berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari belenggu takdir, dan akhirnya menemukan bahwa jalan yang kita tempuh untuk menjadi kekuatan tertinggi telah dirancang sejak awal. Guru suci Diji langsung memikirkan banyak hal. Semakin Anda memikirkannya, semakin jelek wajah Anda. Ini seperti diberitahu ketika Anda masih kecil bahwa membaca adalah satu-satunya jalan. Buku memiliki rumah emasnya sendiri, dan buku memiliki Yan Ruyunya sendiri. Jika Anda diterima di universitas terkenal, Anda bisa menjadi seorang master. Ketika Anda belajar banyak dan lulus dari universitas terkemuka suatu hari nanti, Anda menemukan bahwa Anda telah belajar begitu keras. Pada akhirnya, Anda belajar menjadi orang biasa. Anda mungkin sedikit tidak dapat menerimanya, tetapi itu adalah kenyataan. Tidak ada yang memberitahu Anda bahwa jalan itu telah menjadi jalan menuju orang biasa sejak awal. Tidak peduli seberapa keras Anda berusaha. Langit-langitnya hanya setinggi itu. Dan jalan sebenarnya menuju master tertinggi tidak akan pernah diberitahu kepadamu. Mereka bahkan akan mencoba menghentikanmu. Inilah kebenaran dunia ini. Sungguh kejam. Sekalipun kamu benar-benar memahami semua ini, kamu tetap tidak berdaya untuk mengubahnya. Melihat Chen Yuan yang sudah memiliki kekuatan penciptaan, Diji semakin yakin. Diji. Keberpihakan plus 10. Keberpihakan saat ini, 30 poin. Hei. Keberpihakanku meningkat lagi. Sepertinya alam semesta awal ini cukup banyak menggertak. Dia pasti tidak menyadari bahwa aku telah menembus ke dewa penguasa alam semesta. Aku tidak hanya gagal, tetapi aku juga menyatu dengan alam semesta awal. Mungkin saudari Diji berpikir bahwa aku telah mengembangkan beberapa keterampilan yang luar biasa. Dia tidak benar-benar berpikir begitu, kan? Tepat ketika Chen Yuan memikirkannya. Tiba-tiba, di lautan kekacauan yang tak berujung, tiba-tiba ada cahaya ungu terang yang tiba-tiba menerangi lautan kekacauan yang tak berujung. Ini dia. Apakah ada orang kuat yang menembus ke dewa penguasa alam semesta dan mengantarkan kedatangan Ki Ungu primordial? Chen Yuan melihat penglihatan di kehampaan. Aku tidak menyangka bahwa bahkan jika dia tidak berada di alam semesta, pemandangan ketika energi ungu primordial turun akan tetap begitu mengguncang bumi. Jika terjadi keributan sebesar itu, jika ada orang-orang kuat di dekatnya, mereka pasti akan berhamburan pergi. Ya, Tuan Muda, melihat koordinat tempat Ki Ungu Purba ini turun, seharusnya tidak terlalu jauh dari kita, mungkin kita bisa merebutnya jika ada kesempatan. Kata Guru Suci Diji dengan penuh semangat. Kalau begitu, mari kita pergi dan melihatnya. Dengan satu pikiran di benak Chen Yuan, alam semesta awal itu seketika menyusut menjadi seukuran debu dan menghilang tanpa jejak. Alam semesta awal ini dapat berakar dalam kekacauan, menyerap energi secara otomatis, tumbuh sendiri, dan berbeda dari alam semesta umum, ia dapat bergerak sesuka hati. Diameter terbesarnya dapat mencakup jangkauan ruang 0,1 tahun cahaya, dan ukuran ruang dalamnya dapat mencapai 1:1. Benda terkecil dapat diubah menjadi setitik debu, sehingga sulit untuk diperhatikan di lautan kekacauan. Namun ruang dalamnya masih 0,1 tahun cahaya. Pada saat-saat kritis, ia sebenarnya dapat digunakan sebagai kapal perang pertahanan ruang angkasa. Begitu bertemu lawan yang tak tertandingi, ia dapat langsung bersembunyi di alam semesta awal. Jika kekuatan lawan tidak memahami hukum lapisan ruang ke-10, maka Chen Yuan tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi mengungkap alam semesta awal pada dasarnya adalah perilaku yang sangat berbahaya. Chen Yuan belum mengetahuinya. Setelah menerima alam semesta awal, Chen Yuan segera terbang ke arah tempat energi ungu purba turun, bersama dengan Guru Suci Diji. Pada saat ini, melihat udara ungu megah yang turun dari kehampaan, Kaisar Salju di kedalaman laut kekacauan, dan pinggiran pegunungan Dewa Kuno, tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum kecut. Sebagai Kaisar Dewa Kuno dari Akademi Bijak, dia telah bertahan hidup selama miliaran tahun. Dia adalah salah satu kaisar kosmik tertua di antara umat manusia. Bahkan lebih dari 1 miliar tahun yang lalu, dia telah menembus puncak Kaisar Dewa. Saya ingat saat itu, ada 12 Kaisar Dewa alam semesta puncak di antara umat manusia, yang pergi ke laut kekacauan untuk bereksperimen bersama, mencari kesempatan untuk membuktikan diri sebagai dewa alam semesta. Kaisar Salju tentu saja juga termasuk di antara orang-orang yang menemaninya kali ini.
Dan kali inilah memasuki laut kekacauan yang meninggalkan Kaisar Salju dengan bayangan psikologis lebih dari 1 miliar tahun. Masih belum bisa menyelesaikannya. Kehilangan Daosin menyebabkan dia tidak membuat kemajuan selama lebih dari 1 miliar tahun. Saat itu, 12 Kaisar Dewa Alam Semesta, puncak dari umat manusia, dicegat dan dibunuh oleh seorang Master Dewa dari alam semesta lain kurang dari setengah bulan setelah memasuki lautan kekacauan. 11 dari kelompok 12 Kaisar Dewa Kosmik mereka tewas dalam pertempuran di depan matanya. Dia dibantai tanpa ampun hampir tanpa perlawanan. Pada akhirnya, dialah satu-satunya yang melarikan diri kembali ke alam semesta sendirian. Hanya dengan pertempuran ini saja, hati daunnya rusak, dan dia ketakutan di dalam hatinya, dan tidak pernah berani melangkah setengah langkah pun ke lautan kekacauan. Dalam sekejap mata, lebih dari 1 miliar tahun telah berlalu. Untuk menebus rasa bersalahnya, dia memasuki Akademi Para Bijak untuk melatih manusia yang memenuhi syarat untuk menembus Kaisar Dewa Alam Semesta. Tetapi sekarang, umat manusia menghadapi masalah internal dan eksternal, 2 dewa besar telah jatuh, dan 9 dewa teratai tidak dapat ditemukan dimanapun. Bahkan jika dia adalah Kaisar Dewa Puncak Alam Semesta, dia tidak dapat mengubah jalannya pertempuran. Dia mengatasi rasa takut selama lebih dari 1 miliar tahun dan melangkah ke lautan kekacauan lagi. Dan kali ini, keberuntungannya sangat baik, tepat di pinggiran Gunung Dewa Kuno, mereka menemukan harta karun roh kekacauan. Setelah memurnikan harta karun roh kekacauan, jiwanya berubah secara kualitatif. Akhirnya, hambatan yang telah stagnan selama lebih dari 1 miliar tahun mulai mengendur. Dan itu di luar kendali. Itu berdampak langsung pada alam Tuhan penguasa alam semesta. Bab 1564. Menembus batas penguasa dewa alam semesta awalnya merupakan hal yang menggembirakan. Namun masalahnya adalah terobosan ini datang terlalu keras dan tiba-tiba, dan dia sama sekali tidak siap menghadapinya. Intinya, apakah tempat ini lautan kekacauan? Menembus batas di lautan kekacauan dan mengantarkan kedatangan energi ungu primordial, pergerakan yang ditimbulkan pasti tidak akan kecil. Tidak ada penguasa dewa tingkat atas yang menjaganya. Selama ada pembangkit tenaga di tingkat Master Dewa Kosmik, mereka bisa saja merebut energi ungu primordialnya dan membunuhnya di tempat. Suasananya mencekam dan menyesakkan. Pada saat energi ungu primordial ini baru saja mengalir ke tubuh Kaisar Salju. Tiba-tiba, 3 aura mengerikan menghantam. Terlihat 3 makhluk setengah orc dengan kepala manusia dan tubuh ular muncul dari udara. Haha, keberuntungan ini terlalu bagus, dia sebenarnya adalah Kaisar Dewa Kosmik yang sendirian, dan energi ungu primordial di tubuhnya belum sempat menyatu dan dimurnikan. Semut, cepat serahkan energi ungu primordial itu, Tuan mungkin akan menyelamatkan hidupmu. Seorang Dewa Kosmik berkepala manusia dan bertubuh ular dengan tegas menegurnya. Manusia ular. Melihat ras manusia ular, mata Sui Huang langsung memerah. 11 Kaisar Dewa Kosmik manusia tahun itu dibantai oleh seorang Dewa Kosmik dari ras manusia ular. Ras ular ini berasal dari alam semesta yang besar. Ini adalah ras pertama di alam semesta besar itu, dengan setidaknya lebih dari 100 Dewa Kosmik. Di wilayah Gunung Suci kuno ini, ia dikenal sebagai salah satu dari 7 kekuatan kosmik besar. Beberapa Dewa Kosmik dari alam semesta berukuran sedang atau kecil sama sekali tidak berani memprovokasi mereka. Tunggu sebentar. Kaisar Salju mendengus dingin. Dia tidak menoleh ke belakang, dan segera melarikan diri. Kau begitu keras kepala, kesempatan sudah diberikan padamu, tapi sayang sekali kau tidak tahu bagaimana menghargainya, dan jika kau bersikeras mencari kematianmu sendiri, maka tidak heran aku menunggu. Futian, kirim dia kembali ke barat. Pemimpin Dewa Manusia Ular segera memberi perintah. Baik, bos. Seorang Master Dewa Manusia Ular mencibir dengan mulut berkerut. Dia segera berubah menjadi bayangan, melukai Sui Huang dengan parah hampir seketika. Puff! Kaisar Salju memuntahkan seteguk darah. Ada kebencian yang mendalam di matanya. Apakah kalian hanya menindas yang lemah? Kalian semua adalah dewa penguasa alam semesta kuno, dan aku hanyalah Kaisar Dewa Alam Semesta yang belum mencapai terobosan. Jika kalian menindas yang lemah, apa yang mampu kalian lakukan dalam pertarungan 3 lawan 1? Sui Huang ingin menggunakan metode agresif untuk mengulur waktu dan berjuang demi kesempatan hidup. Hanya sedikit lagi, dia akan mampu menyelesaikan terobosan promosi. Sepenuhnya dipromosikan ke alam dewa penguasa alam semesta. Tetapi pihak lain sama sekali tidak terpengaruh. Hukum rimba adalah hukum alam yang tak berubah, dan yang lemah harus disingkirkan. Jika kau ingin menyalahkannya, salahkan nasib burukmu. Siapa yang bisa kau salahkan jika kau berani menembus lautan kekacauan tanpa kekuatan? Jangan berpikir kau bisa menyembunyikannya dari kami dengan pemikiran kecilmu, matilah saja. Lord Futian melakukan gerakan berani. Jejak tangan kekacauan yang besar tiba-tiba menghantam Kaisar Salju. Tepat pada saat ini, aku melihat seberkas cahaya terbang di atasnya. Tanpa diduga,
dengan kecepatan luar biasa, ia menghalangi Sui Huang. Ia mengenakan baju zirah perang dan tak tergoyahkan seperti gunung. Telapak tangan mematikan Dewa Futian mengenai pria ini, tetapi sama sekali tidak bisa menggoyahkannya. Orang-orang di tempat duduk ini, apakah kalian berani bergerak? Chen Yuan melirik. Satu Dewa Master berada di peringkat ke-9, dan dua Dewa Master berada di peringkat ke-7. Kekuatan ini tidak sebaik di Ji. Bahkan jika dia telah menghabiskan poin peningkatannya sekarang, dia sama sekali tidak takut pada ketiga orang ini. Chen Yuan, Kaisar Salju Terkzenjing. Dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat kritis, orang yang bisa menyelamatkannya di lautan kekacauan adalah murid baiknya, Chen Yuan. Sebagai seorang guru, dia benar-benar tidak kompeten sama sekali. Dia tidak hanya tidak mengajar murid ini dengan baik, tetapi dia juga diselamatkan oleh muridnya. Guru, apakah Anda baik-baik saja? Chen Yuan bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, mengapa Anda datang ke lautan kekacauan? Ayo, jangan khawatirkan saya, pergilah. Kaulah yang melukai tuanku. Mata Chen Yuan terbelalak, dan suaranya dipenuhi amarah yang terpendam. Niat membunuh yang dingin membekukan keluar dari tubuhnya. Seorang kaisar dewa tingkat lain, hanya kau. Beranikah kau menyebut dirimu sebagai penguasa ini? Aku khawatir kau telah lupa di mana tempat ini. Di alam semesta, kalian yang disebut Kaisar Dewa Kosmik berada jauh di atas kalian, tetapi di Laut Kekacauan, Kaisar Dewa Kosmik hanyalah semut. Sampah sepertimu berani pamer di depan kami. Aku khawatir kau belum mengerti apa yang sedang terjadi sekarang. Ada sedikit ejekan dalam suara pria ular itu. Gurumu tidak berguna. Seberapa kuatkah murid sampah sepertimu? Kaisar Dewa Alam Semesta berani menantang tiga Dewa Agung. Kau takut kau sudah lelah dengan kehidupan. Akan selalu ada beberapa kaisar dewa kosmik yang tidak menyadari betapa lemahnya mereka sebenarnya ketika pertama kali datang ke Laut Kekacauan. Aku sama sekali tidak bisa menemukan tempatku. Sedikit kehilangan kepercayaan diri. Tidak masalah, kenyataan akan mengajarimu bagaimana menjadi seorang pria. Dewa Futian bergerak lagi tanpa ragu. Nak, baju zirah di tubuhmu ini tidak buruk, yang terpenting, pergilah ke neraka. Dewa Futian sekali lagi berubah menjadi bayangan, mendekati Chen Yuan. Dia menghunus pedang dari sarungnya di tangannya. Niat pedang yang mengerikan, bercampur dengan aura penghancur, menyapu ke arah Chen Yuan. Tidak diragukan lagi bahwa ini juga merupakan artefak tertinggi dari peradaban tingkat ke-9. Dengan satu tangan di punggungnya, Chen Yuan berdiri dengan bangga di kehampaan. Menghadapi Seon dari Dewa Penguasa tingkat ke-7. Dia bahkan tidak menggerakkan kelopak matanya, dan dia bahkan tidak memiliki sedikit pun niat untuk menghindar. Wosh! Dewa Penguasa Futian belum selesai mendekat, dan pisau panjangnya belum diayunkan, ketika tiba-tiba sebuah panah pembunuh dewa yang mengerikan menembus udara. Panah ini sebenarnya melesat menembus kehampaan yang kacau. Dengan momentum yang tak terbendung, ia menghantam Dewa Penguasa Futian di tempat. Busur pembunuh Dewa Hongmeng adalah senjata suci tingkat ke-10, dan Di Ji adalah Master Dewa Puncak tingkat ke-10. Dengan panah ini, hampir menghancurkan, tubuh Dewa Penguasa Futian, yang tertembak di tempat, roboh dan berubah menjadi abu. Tetapi memenggal kepala Dewa Kosmik tidaklah mudah. Bahkan di Lautan Kekacauan, pihak lain memiliki fungsi penyatuan fisik. Hanya saja, menyatukan kembali tubuh fisik di Lautan Kekacauan membutuhkan lebih banyak energi awal daripada di alam semesta. Oleh karena itu, di Lautan Kekacauan, lebih mudah untuk membunuh Dewa Penguasa alam semesta. Melihat ini, Chen Yuan segera mengirimkan gelombang energi. Alam semesta awal, buka. Area lubang hitam, sedot untukku. Dengan lambaian tangan Chen Yuan, dia dengan tegas membuka portal ruang angkasa di alam semesta awal. Dan dengan menggunakan prinsip medan lubang hitam, portal alam semesta awal diubah menjadi lubang hitam, dan ia dengan ganas menyedot Dewa Futian, yang tubuhnya telah runtuh tetapi belum sempat memadat menjadi bentuk. Ia langsung tersedot ke alam semesta awal. Detik berikutnya. Di alam semesta awal, Chen Yuan menjadi Dao Surga, dan menggunakan alam semesta sebagai tungku untuk memurnikan Dewa Futian. Kasihan Dewa Futian, sebelum dia bisa bereaksi, dia dibawa pergi oleh kombinasi ini. Jiwa abadi pihak lain, tubuh emas abadi, dan dunia kerajaan dewa, yang semuanya telah dibudidayakan dengan susah payah selama miliaran tahun, semuanya telah hancur menjadi nutrisi alam semesta awal. Memurnikan seorang pria kuat peringkat ke-7 dari seorang master ilahi sebenarnya menyebabkan ruang alam semesta awal langsung meningkat sebesar 0,1 tahun cahaya. Ramuan yang bagus, ramuan yang benar-benar hebat. Sial. Bab 1565. Dari sisi dunia ini, terdengar suara ratapan yang samar. Inilah visi yang muncul ketika Dewa Penguasa alam semesta jatuh. Langit dan bumi berduka bersama, dan alam semesta berduka bersama. Mungkin visi di Laut Kekacauan tidak begitu jelas, tetapi di alam semesta tempat Dewa Futian dilahirkan. Saat ini, hujan darah yang tak terbatas telah dimulai,
menyapu galaksi, semua makhluk menangis bersama, dan alam semesta berduka bersama. Saat ini, Kaisar Salju terstunet di tempat. Dia tidak pernah menyangka kekuatan Chen Yuan telah mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Benar-benar memenggal kepala dewa penguasa kosmik tingkat tinggi hanya dengan lambaian tangannya. Itu adalah master dewa kosmik tingkat tinggi yang berpengalaman. Terkejut. Luar biasa. Tanda seru. Kaisar Salju terstunet. Meskipun Chen Yuan jelas memiliki seorang master di belakangnya, dia mengejutkan Futian Sensen. Tetapi kemampuan Chen Yuan untuk membunuh dewa penguasa alam semesta tidak diragukan lagi, bahkan lebih mengerikan. Suami, tidak. Pencuri anjing, terima hidupmu. Melihat suaminya dihukum, mata iblis kecil itu memerah. Tiba-tiba dia mengeluarkan cambuk sihir dan mencambuknya ke arah Chen Yuan. Wosh! Diji menembakkan panah lagi. Dewa iblis cilik itu terkena di tempat. Panah pembunuh dewa menembus jantung, dan tubuh dewa iblis cilik itu roboh. Chen Yuan melakukan tembakan lain untuk mengumpulkan kekuatan. Menghisapnya ke alam semesta asli. Mencegah lawan bangkit kembali. Vitalitas dewa penguasa alam semesta sangat kuat, dan umumnya tidak mungkin membunuhnya sekali atau dua kali. Bahkan di laut kekacauan, setidaknya dibutuhkan selusin pembunuhan. Akibatnya, Anda mungkin telah menggunakan gerakan besar untuk menghabiskan semua kekuatan ilahi Anda, dan Anda tidak akan dapat membunuh lawan. Kecuali dia membakar sumbernya dan meledak dengan kekuatan tempur yang melampaui miliknya sendiri 1 atau 2 tingkat. Hanya dengan begitu akan ada kesempatan untuk membunuh lawan sepenuhnya. Tapi ini adalah taktik yang melukai 1000 musuh dan melukai diri sendiri 800. Jika tidak perlu bekerja sekeras itu. Pada saat ini, Chen Yuan akhirnya menyadari tirani alam semesta awal. Begitu lawan tersedot ke alam semesta asli, bahkan jika kau adalah master dewa alam semesta puncak, jika kau mengatakan bahwa kau dingin, kau juga akan dingin. Aku tak terkalahkan di bawah dewa penguasa, dan aku tak terkalahkan di bawah dewa penguasa. Ini adalah alam semesta asli. Satu-satunya hal yang agak disesalkan adalah kekuatan kultivasi Chen Yuan sendiri saja. Tidak cukup untuk secara paksa menangkap dewa penguasa alam semesta. Tetapi tubuh lawan roboh dalam hitungan detik karena panah guru suci Diji, yang memberi Chen Yuan kesempatan untuk membuat pisau. Dengan kerja sama kedua belah pihak, kesempatan itu hilang dalam sekejap bagi kedua master dewa alam semesta peringkat 7. Ngomong-ngomong, aku juga memanen 2 artefak peradaban tingkat dan 7 atau 8 alat penyimpanan ruang. Darah itu sepadan. Bagaimana mungkin? Futian telah jatuh. Iblis cilik juga telah jatuh. Apakah ini benar-benar sesuatu yang dapat dilakukan oleh Kaisar Dewa Kosmik? Pada saat ini, Dewa Penguasa terakhir faksi dengan kepala manusia dan tubuh ular akhirnya terkejut di dalam hatinya. Yang bisa dia pikirkan hanyalah para ahli tingkat ke-10. Hanya ahli tingkat ke-10 yang berasal dari alam semesta berdimensi tinggi yang dapat dengan mudah membunuh Dewa Penguasa alam semesta tanpa usaha apapun. Maka ranah Kaisar Dewa alam semestanya pasti sengaja disamarkan. Tujuan sebenarnya adalah berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, berpura-pura agresif. Sesuatu yang di luar kendalinya berani menyerang tuan mudaku, sungguh tidak sabar. Saat ini, guru suci Diji akhirnya keluar dari kekacauan yang luas. Panah pembunuh dewa ketiganya telah diarahkan ke dewa penguasa faksi. Ada kekuatan hukum sebab akibat dalam panah itu. Sekali ditembakkan, lawan akan terkena panah. Guru dewa puncak tingkat ke-10. Dipanggil Tuan Muda oleh guru dewa puncak tingkat ke-10, orang bisa membayangkan betapa menakutkannya identitas dan latar belakang pihak lain. Ini jelas merupakan keberadaan yang tidak boleh dia sakiti. Mungkin itu adalah murid pewaris agama besar abadi kuno. Status bangsawan. Dewa faksi sangat ketakutan hingga berlutut di tanah. Senior, seorang penjahat memiliki mata tetapi tidak dapat melihat Gunung Tai, tolong selamatkan nyawa saya. Penjahat itu bersedia mengeluarkan 3 pil ilahi tingkat 9 sebagai kompensasi, dan aku mohon kepada senior. Dewa faksi belum selesai berbicara. Diji langsung menembakkan panah ketiga. Orang-orang ular selalu licik, jika mereka tidak membunuh rumput hari ini, akan ada masalah di masa depan. Dia telah berlatih di laut kekacauan selama bertahun-tahun, dan dia telah mempelajari aturan bertahan hidup di laut kekacauan. Tetapi pihak lain layak disebut sebagai pembangkit tenaga tingkat 9 dari Master Ilahi. Dan tampaknya telah dipersiapkan. Saat Diji Sengzu menembakkan panah pembunuh dewa, faksi segera mengorbankan sebuah perisai. Perisai ini bernama, perisai gunung dan sungai. Ini adalah senjata suci tingkat 10. Ini adalah senjata sihir pelindung tertinggi yang telah dia kumpulkan kekayaannya selama miliaran tahun dan membelinya. Bernilai koin kekacauan. Meskipun guru suci Diji memiliki basis kultivasi yang lebih kuat dan tingkat yang lebih tinggi, busur pembantai Dewa Hongmeng juga merupakan senjata suci tingkat menengah tingkat 10. Tetapi panah ini hanya melukainya dengan serius. Gagal menghancurkan tubuh fisik lawan.
Kabur. Lari. Sudah terlambat jika kau tidak kabur. Dewa kosmik tingkat 9 ini sangat ketakutan sehingga ia kabur. Bahkan perisai gunung dan sungai pun tidak sempat mengambilnya kembali. Ia langsung menggunakan teknik pelarian darah, secara paksa membakar sumber Dewa Master, menembus kehampaan kacau. Ia menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Ia tahu bahwa jika ia tidak bisa segera melarikan diri, begitu Chen Yuan, seorang pembangkit tenaga, tingkat 10, bergerak, ia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melarikan diri lagi. Di hadapan pembangkit tenaga tingkat ini, keinginan untuk mengambil kembali perisai gunung dan sungai hanyalah angan-angan. Sial, kau tidak menginginkan perisaimu lagi. Ini artefak suci tingkat 10. Sungguh mewah. Chen Yuan terdiam. Ia hanya bisa dengan enggan menyimpan perisai gunung dan sungai. Mengambilnya dengan harga murah itu tidak ada gunanya jika tidak ada gunanya. Melihat Master Dewa Alam Semesta tingkat 9 itu, dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru lari menyelamatkan diri. Kaisar Salju sama sekali tidak mengerti Chen Yuan. Apakah dia benar-benar sudah sekuat itu? Kaisar Salju. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 80 poin. Di masa lalu, dia sangat mengagumi Chen Yuan. Tindakan dan temperamen Chen Yuan semuanya sejalan dengan seleranya. Tapi itu hanyalah persahabatan antara guru dan murid. Namun sekarang, cara Kaisar Salju memandang Chen Yuan sedikit berubah. Ketika dia paling putus asa dan tak berdaya, Chen Yuan datang dengan sikap yang mendominasi untuk menyelamatkannya dari bahaya. Tidak diragukan lagi. Kekuatan Chen Yuan telah melampauinya. Entah mengapa, keadaan pikiran yang telah diam selama lebih dari 1 miliar tahun telah menghasilkan sedikit riak. Mungkin kalimat, orang-orang di tempat duduk ini, kau berani bergerak. Itu benar-benar menyentuh hatinya, menyebabkan perasaannya terhadap Chen Yuan melampaui hubungan guru dan murid. Pada saat yang sama, penampilan Chen Yuan kali ini juga benar-benar menghancurkan iblisnya. Sama seperti pembantaian lebih dari 1 miliar tahun yang lalu. Ras manusia ular yang sama juga bertemu dengan pembangkit tenaga tingkat dewa. Dan masih ada 3. Tapi kali ini, Chen Yuan berusaha sekuat tenaga untuk membalikkan keadaan, dan ras manusia ular yang sangat kuat itu langsung memenggal kepala 2 dewa kosmik, dan 1 melarikan diri dengan tergesa-gesa. Seolah seberkas cahaya menyinari hatinya, menghilangkan kabut dan ketakutan selama miliaran tahun. Detik berikutnya, Kaisar Salju dan Hong Meng Ziki sepenuhnya menyatu. Momentum di tubuhnya mulai meningkat secara stabil, dan tubuh Kaisar berubah menjadi tubuh dewa. Tubuh, jiwa, dan dunia kerajaan dewa semuanya menjadi satu. Dan pada saat ini, energi ungu primordial kedua turun. Kaisar Salju sudah sangat berbakat, dan dia telah melalui miliaran tahun pengasahan dan akumulasi. Meskipun dia terjebak dalam hambatan dan belum berhasil menembusnya, fondasinya telah terakumulasi dengan sangat kuat. Begitu dia berhasil menembusnya saat ini, dan karena dia berada di lautan kekacauan, dia secara tak terduga menghadirkan semburan energi ungu primordial kedua. Kaisar Salju sendiri tercengang astonished. Bab 1566. Ketika semburan energi ungu purba kedua memasuki tubuhnya, tingkat kultivasi Sui Huang secara tak terduga menembus ke tingkat Dewa Agung kedua. Langsung menembus 2 tingkat. Tentu saja, naik 2 tingkat berturut-turut masih merupakan hal terbaik berikutnya. Intinya adalah, 2 ki ungu purba memasuki tubuhnya, yang tanpa diragukan lagi menunjukkan bahwa Kaisar Salju akan memiliki potensi yang lebih tinggi di masa depan. Kultivasinya akan meningkat lebih cepat, dan dia akan memiliki peluang lebih baik untuk mencapai ambang batas melampaui alam semesta. Untuk ini, bahkan guru suci di Ji pun iri padanya. Guru, saya tidak menyangka ada takdir seperti ini antara Anda dan guru serta murid saya. Di lautan kekacauan yang luas dan tak terbatas ini, kita bisa bertemu lagi. Murid, selamat guru, atas terobosan Anda ke tingkat Dewa Agung Alam Semesta. Mulai sekarang, umat manusia kita akan menambah 1 lagi Dewa Agung. Chen Yuan dengan cepat mengucapkan selamat. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di lautan kekacauan. Kali ini aku datang ke lautan kekacauan. Sebagai seorang guru, aku sudah memutuskan untuk mati. Aku tidak menyangka akan mati dan hidup kembali. Sebaliknya, aku mendapatkan kesempatan untuk menerobos. Aku berhasil menerobos, berkat bantuanmu. Yang tidak kusangka adalah baru setahun, dan kekuatanmu telah meningkat ke level seperti ini. Guru, aku sama sekali tidak bisa melihatmu. Ngomong-ngomong, guruku tidak mengajarkanmu apapun selama bertahun-tahun ini, tetapi kau, sejak aku membawamu ke sekteku, kau pertama kali membawakanku gulungan giok dewa waktu, yang membuat alam guru sedikit lebih longgar. Kali ini aku menyelamatkan nyawaku di lautan kekacauan, tetapi aku berhutang budi padamu. Antara kita, guru dan murid, aku berhutang budi padamu. Kaisar Salju menghela napas penuh emosi. Guru, jangan berkata begitu. Bantuanmu padaku tidak bisa dijelaskan dengan jelas dalam 1 atau 2 kalimat.
Sudah sewajarnya seorang murid membalas budi gurunya. Tidak perlu mengucapkan kata-kata sopan seperti itu antara kau dan guruku. Hei, ini. Pada saat ini, Kaisar Salju akhirnya memperhatikan Diji di belakang Chen Yuan. Kekuatan basis kultivasi lawannya. Sungguh tak terduga. Meskipun dia telah menembus ke tingkat dewa-dewa kedua, dia masih belum bisa melihat alam kekuatan lawannya sama sekali. Dia, namanya Cui Hua, dia, pelayanku. Karena khawatir identitas Diji akan terbongkar, Chen Yuan buru-buru membuat lelucon. Petik 2. Lagi pula, umat manusia dan ras parasit hampir tidak kompatibel. Lawannya adalah Master Suci nomor 1 dari ras parasit. Identitas yang begitu menakjubkan dan kuat, jika dia dengan santai mengatakan bahwa dia ditaklukkan oleh dirinya sendiri. Itu terlalu mengejutkan. Lebih baik jangan mengungkapkan identitasmu dulu. Kaisar Salju benar-benar hanya tahu sedikit tentang keberadaan level Kaisar Ji. Chen Yuan mengedipkan mata pada Diji. Pihak lain hanya bisa mengangguk tak berdaya, siapa yang memberitahumu bahwa kau adalah putra dewa sejati asal mula? Melihat wajah Tuan Hongmeng, Cui Hua pastilah Cui Hua. Kursi ini menanggungnya. Halo, saya Cui Hua, dan saya adalah pelayan pribadi Tuan Muda. Ini seharusnya menjadi kesempatan terbesar dalam hidupmu untuk menjadi tuan atas nama Tuan Muda. Diji mengucapkan beberapa kata sopan di permukaan. Tetapi kesombongan dan penghinaan di matanya hampir membuatnya memandang orang secara langsung melalui lubang hidungnya. Kaisar Salju langsung terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Kekuatan Diji, yang baru saja dilihatnya sendiri, dua anak panah itu melukai dua master dewa tingkat 7 di tempat. Meskipun dia tidak bisa membunuhnya sepenuhnya, kekuatannya jelas di atas peringkat ke-7 Dewa Agung. Mungkin juga bisa jadi Dewa Puncak. Seorang Dewa Kosmik Puncak, yang secara sukarela mengakui dirinya sebagai pelayan Chen Yuan, terlalu eksplosif dan berlebihan. Mungkinkah, identitas Chen Yuan adalah putra seorang bos besar di alam semesta berdimensi tinggi? Kalau tidak, mengapa dia bisa memerintah orang kuat di puncak Dewa Agung? Orang sekuat itu hampir berada di tingkat kekuatan tempur tertinggi di alam semesta, bahkan di Laut Kekacauan, dia termasuk master dari satu pihak. Benar-benar tidak perlu setia kepada orang lain, kecuali objek kesetiaan memiliki identitas tingkat yang lebih tinggi. Seketika itu juga, Kaisar Salju tiba-tiba menyadari. Dia sepertinya akhirnya mengerti mengapa Chen Yuan mampu bertahan dari kesengsaraan Dewa Sembilan Warna ketika dia berusia 40-an. Bisa berdiri bahu-membahu dengan leluhur suci. Mengapa Chen Yuan begitu mengerikan, kecepatan perkembangannya begitu cepat sehingga manusia dan dewa pun merasa takjub. Tidak ada seorang pun sebelumnya, dan tidak ada seorang pun sesudahnya. Butuh setidaknya puluhan juta tahun bagi seorang jenius biasa untuk berkultivasi hingga menjadi kaisar dewa alam semesta. Setidaknya dibutuhkan beberapa juta tahun bagi seorang penjahat ulung untuk berkembang menjadi kaisar alam semesta. Namun Chen Yuan hanya membutuhkan beberapa dekade. Dia ratusan ribu kali lebih cepat daripada penjahat tak tertandingi. Nima sungguh luar biasa. Aku khawatir hanya putra dari kakak laki-laki alam semesta berdimensi tinggi yang dapat menjelaskannya. Dengan cara ini, dapat menerima Chen Yuan sebagai murid memang merupakan kesempatan terbesar dalam hidupnya. Nah, Cui Hua, tahukah kau di mana kau bisa menggunakan koin kekacauan di Laut Kekacauan ini? Tanya Chen Yuan cepat. Di Laut Kekacauan, jika kau tidak menggunakan koin kekacauan, itu hanya membuang-buang uang. Kau harus cepat menemukan kesempatan untuk memanfaatkannya. Kekuatan utama di Laut Kekacauan sangat kacau. Sekecil 3 atau 5 Master Dewa Kosmik, sebesar tim yang terdiri dari ratusan Master Dewa Kosmik, itu sangat umum. Jika tidak ada kekuatan absolut dalam transaksi pribadi, sangat mudah untuk bertemu dengan orang jahat. Itulah mengapa kau hanya bisa mendapatkan perlindungan jika berdagang di kota alam semesta. Kota kosmik umumnya merujuk pada puluhan ribu alam semesta terdekat, dipimpin oleh kekuatan tak tertandingi yang berasal dari alam semesta berdimensi tinggi, dengan setidaknya 1000 dewa kosmik yang duduk di kota itu, dan melalui pengelolaan bertahun-tahun, sebuah kota dengan kredibilitas telah dibangun. Di kota kosmik, koin kekacauan adalah mata uang transaksi utama. Di alam semesta besar lainnya, alam semesta super besar, atau alam semesta khusus, koin alam semesta juga dapat digunakan untuk menukar nilai tukar dan melakukan transaksi. Dan jika itu hanya mata uang alam semesta tingkat tinggi umum atau alam semesta berukuran sedang, hampir tidak ada nilai tukar, dan mata uang alam semesta di alam semesta kita adalah salah satu mata uang alam semesta yang tidak memiliki nilai tukar. Busur pembantai Dewa Hongmeng di tanganku ditukar di kota kosmik, dan harganya hampir 50 koin kekacauan. Ini semua kekayaan yang telah kukumpulkan sepanjang hidupku. Diji berbicara dengan fasih dan menjelaskan dengan cukup bangga. Dia telah berada di lautan kekacauan selama miliaran tahun. Jika dihitung berdasarkan waktu 1:100. Itu juga telah berada di Laut Kekacauan selama puluhan juta tahun. Akibatnya, kurang dari 100 juta koin kekacauan telah tersimpan selama puluhan juta tahun.
Kau benar-benar kacau, kan? Chen Yuan menatapnya dengan simpati. Berkatmu, kau masih menjadi master suci nomor 1 dari ras parasit. Dikenal sebagai salah satu dari 10 pembangkit tenaga teratas di alam semesta. Ternyata begitu miskin. Kau berani-beraninya mengatakan itu. Batuk-batuk. Kalau begitu, ayo kita ke kota kosmik, aku hanya ingin berbelanja. Saran Chen Yuan. Diji sebenarnya ingin bertanya, apakah kau punya koin kekacauan? Jika tidak, jangan buang waktumu. Lebih baik mencoba keberuntunganmu di pinggiran laut kekacauan, mungkin kau bisa bertemu rumput roh kekacauan atau semacamnya. Pergi ke kota kosmik untuk berbelanja benar-benar di luar jangkauan dewa kosmik biasa. Mungkin saja pergi sekali dan menghabiskan semua kekayaan yang terkumpul selama miliaran tahun sekaligus. Tapi setelah dipikir-pikir, Chen Yuan adalah generasi kedua dewa sejati, mungkin dia benar-benar memiliki koin kekacauan di tangannya. Mengapa kau tidak membawanya untuk menambah pengetahuan? Bab 1567. Tuan muda, untuk pergi ke kota kosmik, Anda mungkin perlu memasuki area dalam laut kekacauan. Begitu Anda memasuki area dalam, bahayanya akan meningkat drastis, dan Anda bahkan mungkin diserang oleh raksasa kekacauan. Kemungkinan bertemu kehidupan di alam semesta lain juga sangat tinggi, dan tidak ada yang dapat menjamin bahwa akan ada situasi yang tidak terduga. Identitas Anda sangat istimewa. Begitu terungkap, itu dapat menyebabkan masalah besar. Saya harus memberitahu Anda ini sebelumnya. Masalah yang disebutkan Diji tentu saja merujuk pada Chen Yuan yang memadatkan alam semesta purba dengan maksud untuk membuktikan Dao Dewa sejati asal purba. Begitu ditemukan oleh orang-orang kuat di alam semesta berdimensi tinggi, itu pasti akan menyebabkan kematian. Chen Yuan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Ayo pergi, mari kita mulai sekarang, aku tidak sabar. Selanjutnya, Diji memberikan pengantar singkat tentang lingkungan geografis Laut Kekacauan. Laut Kekacauan dibagi menjadi 3 wilayah utama. Area pertama, area keamanan luar. Energi sumber kekacauan di area ini relatif tipis, umumnya tidak jauh dari batas alam semesta. Bahkan Kaisar Dewa Kosmik tingkat atas pun hampir tidak bisa bertahan di area ini untuk sementara waktu. Tidak akan ada raksasa kekacauan yang menakutkan di area ini, dan para pembangkit tenaga teratas di lautan kekacauan biasanya tidak akan bermain-main di area ini. Jadi, pembangkit tenaga teratas sangat langka. Tentu saja, kemungkinan untuk dapat mencari material atau harta karun kekacauan tingkat atas juga sangat rendah, dan pada dasarnya tidak ada kemungkinan seperti itu. Kecuali keberuntungan berpihak pada langit. Area ini paling cocok untuk Master Dewa Kosmik tingkat rendah, atau pembangkit tenaga tingkat Kaisar Dewa Kosmik puncak. Tetapi faktor risikonya masih tinggi. Ini termasuk situasi di mana Anda harus selalu berhati-hati, dan Anda akan tersapu oleh gelombang jika tidak hati-hati. Tetapi area ini relatif aman untuk Dewa Kosmik tingkat menengah atau tinggi. Zona kedua, zona bahaya dalam. Begitu memasuki zona bahaya dalam, itu berarti telah secara resmi meninggalkan jangkauan radiasi batas alam semesta. Berhasil memasuki persimpangan lautan kekacauan. Anda akan bertemu dengan banyak makhluk kosmik lainnya, serta banyak raksasa yang kacau. Faktor risikonya melonjak. Berbagai alam semesta telah muncul dengan peradaban yang berbeda, berbagai metode kultivasi yang aneh, dan berbagai kemampuan magis yang belum pernah terdengar sebelumnya. Hal itu akan langsung merusak cara berpikir dan kognisi Anda. Dewa abadi, sihir, ramuan, kekuatan supranatural, pemurnian, kekuatan spiritual, senjata teknologi, Buddhisme, kekuatan keyakinan, keterampilan fisik, kekuatan pikiran, kesadaran alaya, kekuatan gen, pengendalian elemen, sistem portabel, dan sebagainya. Ada banyak metode kultivasi yang sama sekali tidak Anda ketahui. Langsung menyegarkan mata Anda. Tetapi tidak peduli dengan cara apapun. Mampu melangkah keluar dari alam semesta dan memasuki lautan kekacauan sudah cukup untuk membuktikan keistimewaannya. Memasuki zona bahaya internal, bahkan Dewa Kosmik tingkat tinggi pun, berisiko jatuh kapan saja. Namun, jika kekuatannya mencapai tingkat Master Dewa Alam Semesta Puncak, masih ada sedikit kekuatan perlindungan diri. Dalam kebanyakan kasus, bahkan jika Anda tidak dapat melakukannya, Anda dapat melarikan diri. Lagi pula, cukup sulit untuk membunuh Dewa Alam Semesta Puncak. Jika tidak ada kebencian yang tak berujung, benar-benar tidak perlu bertarung sampai akhir. Area ketiga, area inti kekacauan. Secara teoritis, baik wilayah pertama maupun wilayah kedua seharusnya berada dalam jangkauan radiasi batas-batas alam semesta utama. Dan wilayah ketiga benar-benar terpisah dari jangkauan radiasi alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Memasuki lautan kekacauan yang sesungguhnya. Wilayah ketiga sangat berbahaya. Bahkan seorang jadi kekacauan sejati, Dewa Alam Semesta Puncak sekalipun, dapat jatuh kapan saja. Sambil memperkenalkan, Guru Suci Diji menggambar sebuah gambar di kehampaan. Melihat gambar 3 dimensi abstrak ini, Chen Yuan samar-samar merasa bahwa bentuknya seperti pohon.
Hanya saja pohon ini sangat besar, begitu besar sehingga tak terbayangkan, dan tidak cukup untuk meringkasnya dengan satuan seperti tahun cahaya. Pohon ini penuh dengan miliaran buah, dan setiap buah mewakili sebuah alam semesta. Ada juga waktu bagi alam semesta untuk tumbuh dan mati, tetapi waktu ini melampaui batas yang dapat dibayangkan oleh kehidupan biasa. Beberapa buah di pohon berukuran besar, beberapa berukuran kecil, dan beberapa bahkan jatuh tanpa tumbuh sama sekali. Mereka mewakili alam semesta kecil, alam semesta sedang, alam semesta besar, alam semesta sangat besar, dan seterusnya. Dan para dewa kosmik yang disebut-sebut itu, setelah meninggalkan alam semesta, hanya berkeliaran di area batang pohon. Ini adalah zona aman luar, zona bahaya dalam. Hanya ketika seseorang memasuki area inti kekacauan barulah ia benar-benar dapat meninggalkan cakupan pohon ini. Jadi pertanyaannya adalah, seberapa besar pohon ini? Saya khawatir ukurannya lebih dari puluhan miliar tahun cahaya. Waktu berkedip. Hanya 10 hari telah berlalu. 10 hari telah berlalu di lautan yang kacau, dan 1000 hari telah berlalu di alam semesta. Hampir 3 tahun telah berlalu. 3 tahun yang lalu. Untuk ketiga kalinya, klan parasit menghadapi serangan mendadak Raja Iblis di Laut Parasit. Keenam dewa besar itu sangat marah. Mereka kembali melawan iblis. Tepat pada saat ini, klan binatang langit berbintang bergabung dalam pertempuran, dan bersama dengan klan iblis, mereka menghancurkan klan parasit. Para parasit tiba-tiba menghadapi hidup dan mati, sehingga mereka mengaktifkan kartu pamungkas mereka. Warisan semua ras. Ternyata ada lebih dari satu ras di alam semesta, yang semuanya dikendalikan oleh parasit. Inilah latar belakang parasit yang benar-benar menakutkan. Setelah bertahun-tahun berusaha keras, tidak diketahui lagi berapa banyak ras kosmik yang diam-diam dikendalikan oleh parasit. Pada saat ini, latar belakang tersebut meledak sepenuhnya, dan bahkan dengan kekuatan satu keluarga, mereka menekan dua pasukan klan iblis dan klan binatang langit berbintang. Pada saat ini, klan Ziling memanfaatkan kekosongan dan menyerang klan binatang langit berbintang, karena klan binatang langit berbintang sering memangsa klan Ziling. Kedua pihak juga memiliki dendam yang sudah lama. Keluarga teknologi, Zerg, juga mulai mengambil kesempatan untuk membuat masalah. 7 ras utama di alam semesta Mibaufa perang habis-habisan, dan kobaran api perang menyapu galaksi yang tak berujung. Pada akhirnya, ras bawahan yang tak terhitung jumlahnya di bawah panji 7 ras utama juga ikut bergabung. Hanya dalam 3 tahun, perang ini telah meningkat menjadi perang kosmik. Situasinya menjadi semakin kacau. Bahkan klon Raja Iblis dan klon Kaisar Putih tidak berdaya untuk mengendalikan situasi ini. Karena memang tidak bisa dikendalikan sama sekali. Permusuhan antara berbagai kelompok etnis telah menumpuk selama bertahun-tahun, dan saat ini sudah di luar kendali. Dalam situasi kacau seperti itu, Kaisar Putih secara tidak sengaja memenangkan beberapa pertempuran kunci. Prestisenya dengan cepat naik ke tingkat yang sama dengan beberapa dewa veteran dari ras parasit. Jadi tidak mengherankan, setelah 3 tahun pemungutan suara publik, Kaisar Putih terpilih sebagai pemimpin parasit kedua dengan jumlah suara 169.828 kali lipat, mengalahkan No. Pada hari pertama Kaisar Putih menjabat, ia segera mulai mengumpulkan kekuatan militer. Restrukturisasi besar-besaran legiun pun dimulai. Semua legiun di bawah Kaisar Alam Semesta tidak lagi dimiliki secara pribadi, dan akan disatukan di bawah panji tentara Kaisar Putih. Tentara pribadi Kaisar Putih secara resmi telah menembus angka 1 triliun. Kaisar Putih menganjurkan kerjasama dengan umat manusia untuk mengatasi kesulitan bersama. Di bawah kepemimpinan Bai Huang, suku parasit tersebut secara tak terduga berhasil keluar dari kesulitan yang mereka hadapi karena dikepung oleh berbagai suku dengan sangat cepat. Bab 1568. Setelah Kaisar Putih berkuasa, ia secara diam-diam menyediakan sumber daya logam tingkat tinggi yang tak terbatas bagi galaksi. Persenjataan mekanik di bawah Chen Yuan mengalami ledakan skala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah 3 tahun pengembangan, persenjataan mekanik galaksi telah menghasilkan lebih dari 5 triliun robot tempur tingkat pikometer canggih. Jumlah ini masih terus meningkat. Hampir setiap prajurit di bawah aliansi kapak raksasa memiliki robot tempur tingkat tinggi. Beberapa bahkan memiliki 2 atau 3, atau bahkan selusin. Kaisar Putih seorang diri mempromosikan perdagangan komersial skala besar antara ras manusia dan ras parasit. Dilarang bagi yang kuat di klan untuk merebut nyawa ras manusia parasit. Dengan cara ini, hubungan persahabatan dan kerjasama antara kedua pihak tercapai. Mempromosikan keuntungan bersama kedua ras. Kedua ras yang dimobilisasi untuk menyerang, setelah kedua pihak bersatu, kemunduran mereka musnah. Situasi telah sangat mereda. Para parasit mulai merebut kembali wilayah yang diserbu. Prestise Kaisar Putih telah meningkat pesat. Semua netizen parasit di jaringan bintang alam semesta menyebutnya sebagai generasi master yang tercerahkan. Pada saat yang sama, avatar Raja Iblis mulai membangun kekuatan di antara Raja Iblis.
Perang kosmik ini menyebabkan seluruh alam semesta bergejolak dan darah mengalir seperti sungai, yang tak pelak lagi memberi avatar Raja Iblis roh jahat berdarah yang tak ada habisnya. Avatar Raja Iblis memurnikan benih dewa dan melahap darah dan roh jahat yang tak ada habisnya. Kekuatannya meroket, mencapai peringkat ke-9 Raja Iblis hampir dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tetapi setelah mencapai tingkat ke-9 Raja Iblis, keterampilan menelan awan darah surga mengalami hambatan. Tidak dapat lagi terus berkembang. Tampaknya latihan ini hanya memungkinkannya mencapai tingkat ke-9 Raja Iblis, yang sudah merupakan batasnya. Lebih jauh ke atas, ia membutuhkan pemahaman dan kreasinya sendiri. Klon Raja Iblis hanya dapat mentransfer roh jahat darah berlebih. Akibatnya, total iblis tingkat Kaisar Dewa dibiarkan. Di antara mereka, beberapa iblis terkuat bahkan dilatih olehnya hingga mencapai puncak. Kekuatan Kaisar Dewa. Avatar Sang Master Iblis memiliki darah iblis murni, dan kekuatannya telah menembus peringkat ke-9 Master Iblis, dan terdapat iblis tingkat Kaisar Dewa. Di wilayah ras iblis, ia dengan cepat menaklukkan sejumlah besar legiun ras iblis, dan memasuki Istana Iblis Suci dengan kuat. Ia langsung bergabung dengan Istana Iblis Suci, menantang 6 Raja Iblis utama, mengalahkan mereka satu demi satu, dan berhasil naik ke posisi Raja Iblis ketiga di Istana Iblis Suci. Julukan, Patriark Iblis Darah. Kekuatannya hanya kalah dari Raja Iblis Timur dan Raja Iblis Taichang. Di antara 9 raksasa ras iblis, ia berada di peringkat ketiga. Bahkan banyak iblis kuat yang berspekulasi bahwa kekuatan leluhur Iblis Darah sangat mungkin sebanding dengan kekuatan Raja Iblis Timur, atau bahkan melampauinya. Karena ia belum pernah menantang Raja Iblis Timur. Di antara keduanya, kekuatan mereka sama dengan iblis peringkat ke-9. Ketika benar-benar terjadi, tidak akan ada yang lebih rendah dari siapapun. Tetapi leluhur Iblis Darah sangat menarik, jika ia adalah Raja Iblis baru yang bergabung dengan Istana Iblis Suci, jika ia benar-benar membunuh Raja Iblis Timur. Itu berarti ia telah menjadi pemimpin tertinggi ras iblis. Para Master Iblis lainnya tidak akan pernah setuju. Karena Lord Taichang tidak berada di alam semesta sepanjang tahun. Oleh karena itu, pengendali sebenarnya dari klan iblis adalah Raja Iblis Timur. Jika bukan karena pecahnya perang ruang angkasa dan pertempuran antar berbagai ras, situasinya akan menjadi lebih tegang. Para iblis perlu mengumpulkan semua kekuatan mereka. Patriark Iblis Darah, seorang yang asal-usulnya tidak diketahui, mereka pasti tidak akan mudah merekrutnya ke Istana Iblis Suci. Tetapi sekarang situasinya seperti ini, berbagai kelompok etnis dipertaruhkan, jadi kita hanya bisa menyatukan semua kekuatan yang kuat terlebih dahulu. Avatar Raja Iblis juga berhasil menyelinap ke manajemen puncak Istana Iblis Suci. Ia menjadi raksasa ketiga di antara 9 raksasa klan iblis. 2 avatar Chen Yuan. 1 menjadi pemimpin klan parasit, dan yang lainnya menjadi raksasa klan iblis. Kedua pihak bersekongkol satu sama lain dan saling memperkuat, dan ada juga pasukan mekanik yang dibangun oleh Wang Chai di galaksi manusia. Segera konfrontasi tiga pihak terbentuk. Di permukaan, ketiga kekuatan ini berpura-pura sombong dan tunduk, tetapi mereka telah mencapai konsensus strategis tertentu untuk pengembangan mereka sendiri. Sebenarnya, pasukan Chen Yuan lah, yang berpusat di galaksi Bima Sakti, yang memancarkan 3 ras utama, ras manusia, ras parasit, dan ras iblis. Dan kerjasama antara ketiga kekuatan ini masih terus berkembang. Terus meluas keluar, membentuk perdagangan langit berbintang dan pengaruh militer yang lebih besar. Kata-kata tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Pada saat ini, jati diri Chen Yuan akhirnya memimpin Di Ji dan Sui Huang melewati pegunungan dewa kuno yang tak terbatas bersama-sama. Ketiganya mengatasi rintangan di sepanjang jalan dan membunuh banyak raksasa kekacauan. Akhirnya berhasil tiba di kota alam semesta. Begitu tiba di kota alam semesta, Chen Yuan terkejut oleh keagungan kota alam semesta. Ia melihat sebuah kota emas yang sangat besar muncul di hadapannya. Berkilauan dengan cahaya. Seluruh kota tampaknya terbuat dari emas. Tapi jelas bukan emas. Jika tebakan Chen Yuan benar, ini kemungkinan besar adalah inti emas kekacauan yang legendaris. Inti emas kekacauan adalah bahan tempa artefak peradaban tingkat 9. Setiap tempaannya bernilai sangat mahal. Seluruh kota memiliki diameter lebih dari 100 juta kilometer, yang lebih besar dari sebuah planet. Berapa banyak artefak peradaban tingkat 9 yang dapat ditempa oleh fiksi ini? Terlalu berlebihan, bukan? Tuan muda, kota kosmik ini sendiri adalah senjata suci puncak tingkat ke-10, yang mengintegrasikan serangan dan pertahanan, dan kota bagian dalamnya hampir merupakan dunia tersendiri, yang dapat menahan erosi energi kekacauan. Sampai batas tertentu, ia dapat mengencerkan energi sumber kekacauan dan mengubah berbagai jenis energi kosmik. Efek terbesar dari kota kosmik adalah kemampuannya untuk mengubah energi kekacauan, sehingga setelah energi pembangkit tenaga tingkat dewa sangat terkonsumsi, energi tersebut dapat dengan cepat dipulihkan. Lagi pula,
jika pembangkit tenaga tingkat dewa hanya menyerap energi kekacauan, ia tidak akan dapat dengan cepat mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri, dan bahkan akan menyebabkan beban serius pada tubuh. Jadi pentingnya kota kosmik sudah jelas. Diji menjelaskan hal ini. Chen Yuan langsung mengerti. Dengan kata lain, konsentrasi energi sumber kekacauan terlalu tinggi, dan hanya dapat diserap setelah diencerkan dan diubah. Jika tidak, konversi cahaya akan memakan waktu lama. Pada saat kritis, sangat mungkin karena energi tidak dapat dipulihkan, ia akan menempatkan dirinya dalam situasi putus asa. Peran kota semesta, selain perdagangan komersial, lebih penting lagi adalah kemampuannya untuk memulihkan energi. Ini memberikan efek, air mata air kembali menjadi biru. Inilah alasan mengapa kota semesta benar-benar tak tergantikan. Sebuah kota kosmik dengan efek kembali ke biru, secara alami akan mengumpulkan sejumlah besar pembangkit tenaga tingkat dewa dari berbagai alam semesta. Setelah pembangkit tenaga ini berkumpul lebih banyak, perdagangan komersial akan terjadi secara alami. Pertukaran souvenir dari berbagai alam semesta. Oleh karena itu, di kota kosmik ini, Anda tidak hanya dapat membeli barang, tetapi juga menjual barang, dan bahkan memasang misi. Selama Anda memiliki koin kekacauan, Anda pada dasarnya dapat melakukan sebagian besar hal. Bahkan tidak perlu menjelajah sendiri. Selama Anda memiliki uang, Anda dapat membeli jimat tingkat atas dari berbagai alam semesta, dan bahkan artefak suci tingkat ke-10 tersedia untuk dijual. Selain itu, dengan berlatih di kota semesta, efeknya juga akan meningkat. Segera, Chen Yuan, Sui Huang, dan Diji datang bersama ke pintu gerbang kota semesta. Gerbang kota semesta setinggi 100.000 kaki, dan gerbang itu ditutupi oleh tirai cahaya terlarang dari lapisan ke-9 hukum ruang angkasa. Dua penjaga kota di gerbang itu. Ternyata mereka adalah pembangkit tenaga puncak dewa penguasa. Astaga, sang master dewa berada di puncak untuk menjaga tujuan. Kota kosmik ini benar-benar luar biasa. Di pintu masuk kota alam semesta, dari waktu ke waktu, beberapa makhluk kosmik dengan aura kuat akan datang dan pergi. Saat memasuki kota, Anda perlu membayar 10 koin kekacauan. Ini adalah biaya masuk untuk 1 hari. Dengan kata lain, mengisi ulang energi di kota kekacauan, atau melakukan transaksi bisnis, tidak gratis. Bab 1569. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Chen Yuan bisa menerima biaya masuk ke kota. Diji mengeluarkan 30 koin kekacauan dan membayar uangnya, wajahnya hampir meringis. Biaya masuk kota selama sehari adalah 30 koin kekacauan, dan dia membayarnya sendirian, yang benar-benar merugikan. Anda tahu, untuk mengumpulkan rumput roh kekacauan di Laut Kekacauan, 10 tanaman dapat ditukar dengan 1 koin kekacauan. 100 tanaman seharga 10 yuan. 300 tanaman dapat ditukar dengan 30 koin kekacauan. Dalam keadaan normal, mungkin butuh waktu setahun baginya untuk mengumpulkan 300 ramuan spiritual kekacauan. Dia adalah dewa tertinggi di alam semesta. Bagi dewa kosmik tingkat rendah lainnya, mungkin butuh puluhan tahun hanya untuk mengumpulkan 100 tanaman. Itu adalah pengeluaran untuk masuk ke kota alam semesta selama 1 hari. Ini bukan tanpa kemewahan. Biaya masuk kota alam semesta benar-benar sangat mahal. Chen Yuan tidak memiliki sedikit pun gambaran tentang nilai koin kekacauan. Dia pikir hanya 30 yuan, lalu apa? Untungnya, kau masih menjadi master suci nomor 1 dari ras parasit. Apakah kau begitu pelit setelah menghabiskan 30 yuan? Apakah tata letaknya agak terlalu rendah? Chen Yuan tidak menyadarinya, tetapi merasa bahwa biaya masuknya benar-benar rendah. Seharusnya lebih masuk akal untuk mengenakan biaya 1000 yuan per hari. Masuk ke kota. Seketika, hembusan aura murni menerpa wajah, membuat orang merasa seolah-olah mereka dimandikan dalam angin musim semi, seolah-olah mereka melayang di udara. Pori-pori di seluruh tubuh tampak terbuka seketika. Tubuh, yang berada di bawah tekanan besar di lautan kekacauan, dibaptis dari segala arah sekaligus. Kemurnian aura ini sebanding dengan langit dan bumi teratas di alam semesta, dan puluhan kali lebih kuat. Dan tidak sesulit menyerap energi kekacauan di lautan kekacauan. Aura yang sangat murni ini dapat dengan mudah diserap dan diubah, dengan cepat mengisi kembali energi. Memang benar, ini adalah tempat yang diberkati, tetapi bagiku, menyerap sumber kekacauan juga dapat mengisi kembali energi, bahkan mengisinya lebih cepat. Aku tidak perlu bertransformasi sama sekali. Alam semesta asli dapat sepenuhnya menggantikan efek transformasi kota alam semesta. Ngomong-ngomong, sepertinya alam semesta awalku masih memiliki beberapa pengaruh. Meskipun jalan untuk membuktikan keberadaan dewa penguasa alam semesta terhalang, aku juga memperoleh kemampuan untuk menciptakan dewa penguasa alam semesta dan menyerap energi kekacauan. Dan kau juga bisa menciptakan tempat yang diberkati dengan efek yang sama seperti kota alam semesta. Mungkin saat itu, kau bisa merekrut sekelompok dewa alam semesta untuk bergabung dengan alam semesta awalku. Aku akan menyediakan stasiun perbekalan.
Mungkin kau juga bisa membangun kota alam semesta di lautan kekacauan. Basis yang sama. Dengan cara ini, kau bisa mendapatkan banyak darah setiap hari dengan mengumpulkan biaya kota. Chen Yuan berpikir sejenak. Dia tidak tahu ide ini, dan itu memiliki efek yang sama seperti alam semesta berdimensi tinggi yang menyerap pembangkit tenaga kenaikan yang melampaui alam semesta dan menyediakan tempat untuk kenaikan. Datanglah ke kota alam semesta. Jalan yang terlihat sangat makmur dan cukup ramai. Jalan-jalan dipenuhi makhluk kosmik aneh, termasuk burung dan binatang buas. Pokoknya, seaneh apapun bentuknya, kau bisa melihatnya di sini. Tetapi tanpa terkecuali, makhluk-makhluk ini memancarkan aura yang menakutkan. Dan cahaya kebijaksanaan di mata mereka. Bentuk-bentuk aneh ini hampir semuanya adalah dewa alam semesta. Di kota alam semesta. Benar saja, para master dewa berjalan di mana-mana, kaisar dewa tidak sebaik anjing. Namun yang mengejutkan Chen Yuan adalah makhluk humanoid kuat di kota kosmos yang sebenarnya berjumlah hampir setengahnya. Mungkin ada makhluk yang sebenarnya bukan manusia. Tetapi setelah menembus dewa penguasa alam semesta, bentuk tubuh fisik dapat diubah sesuka hati. Pasti ada alasan mengapa begitu banyak ahli tingkat dewa bersedia mempertahankan wujud manusia mereka. Cui Hua, aku ingin bertanya sesuatu, apakah kau tahu mengapa begitu banyak dewa kosmik bersedia mempertahankan wujud manusia mereka? Tanya Chen Yuan. Aku tidak tahu alasan spesifiknya. Aku hanya tahu bahwa sebagian besar ahli top terbiasa berkomunikasi dalam wujud manusia, jadi aku juga terbiasa dengan wujud manusia. Jika kau menganalisis alasan spesifiknya, mungkin karena kekuatan top di alam semesta berdimensi tinggi pernah datang ke lautan kekacauan, dan mereka pada dasarnya muncul dalam wujud manusia, sehingga wujud manusia dipuji sebagai simbol kemuliaan, dan juga merupakan perwujudan terdekat dari jalan kekacauan. Oleh karena itu, banyak tokoh kuat yang telah menembus level dewa penguasa alam semesta akan berubah menjadi wujud manusia. Poin pertama tentu saja untuk memudahkan komunikasi, dan poin kedua adalah untuk menyaingi para pemimpin puncak di alam semesta berdimensi tinggi. Lagi pula, kudengar bahkan dewa primordial legendaris pun berwujud manusia. Begitu. Chen Yuan mengangguk. Ini agak mirip dengan cara kebanyakan siswa di planet ini belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa umum di dunia. Meskipun Anda tidak menyukainya, memang benar itu adalah bahasa pertama komunikasi global, yaitu bahasa Inggris. Mungkin ada banyak dewa kosmik yang tidak menyukai wujud manusia, tetapi sebagian besar pembangkit tenaga teratas berada dalam wujud ini. Tentu saja, kita hanya bisa mengikuti jejak mereka. Beberapa tamu, apakah Anda ingin masuk dan makan sesuatu? Toko baru saja membeli burung Chaos Jinpeng. Ini adalah raksasa kekacauan tingkat 9. Kekuatannya sebanding dengan dewa alam semesta tingkat atas. Burung ini dimasak oleh koki sendiri. Artefak penutup api ilahi 9 naga digunakan untuk memurnikan dan memanggangnya, dan satu salinan hanya dijual seharga 300 koin kekacauan. Beberapa pejabat tamu, apakah Anda ingin masuk dan mencicipi? Seorang pelayan di tingkat puncak kaisar dewa mulai memperkenalkan dengan anggukan dan membungkuk. Ternyata ada pembangkit tenaga tingkat kaisar dewa lainnya di kota kosmik ini. Namun, sebagian besar kaisar kosmik ini berada dalam keadaan genting setelah kehancuran alam semesta mereka sendiri. Mereka hanya bisa menjadi budak dan pelayan, dan menjadi budak di bawah perintah orang-orang kuat lainnya. Hanya untuk bertahan hidup di kota alam semesta. Masih ada restoran. Chen Yuan tiba-tiba terkejut. Aku benar-benar tidak menyangka akan menemukan tempat makan di lautan yang luas dan kacau ini. Kalau begitu, masak dulu. Ayo, kita masuk dan lihat-lihat. Beberapa tamu, silakan masuk. Dua tuan yang terhormat, apa yang ingin Anda makan? Pelayan bertanya kepada Diji dan Bai Huang. Dia langsung mengabaikan Chen Yuan. Jelas dia tidak menganggap Chen Yuan sebagai manusia. Lagi pula, di kota kosmik, makhluk kelas rendah seperti kaisar dewa kosmik umumnya hidup seperti budak. Mustahil untuk memiliki status sedikit pun. Beri aku 3 sayap rok emas kekacauan, dan sajikan semua hidangan khas restoranmu. Chen Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan berani. Diji melirik dompet ruang angkasanya. Aku merasa malu di sakuku. Tuan muda, kenapa kita tidak memesan saja sayap rok emas kacau? Aku saja hampir tidak mampu membelinya. Identitas dan latar belakang dapur dewa ini sangat tidak biasa, dan beberapa hidangan andalan mereka bahkan lebih mahal. Hidangan termahal harganya koin kekacauan. Hidangan ini bisa membeli beberapa artefak peradaban tingkat 9 tertinggi. Kita tidak perlu membuang-buang uang seperti itu, kata Diji dengan wajah malu. Dia juga tidak ingin melakukan ini, tetapi dia merasa bahwa itu perlu agar Chen Yuan menyadari betapa berharganya koin kekacauan. Tidak apa-apa, aku yang bayar makan ini, aku mampu mentraktirmu makan malam. Baru kemudian Xiao Er menyadari bahwa pria dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya adalah pemimpinnya. Petugas tamu,
Aturan toko Dewa Masakan kami adalah untuk membayar terlebih dahulu. Jika Anda ingin memesan semua hidangan andalan, total pengeluaran adalah 38.888 koin kekacauan. Tanya pelayan sambil tersenyum. Tidak masalah, bisakah Anda menggesek kartu Anda di sini? Bab 1570. Tentu saja. Toko ini tidak hanya menerima kartu kredit, tetapi juga mendukung pembayaran kata sandi jiwa, pembayaran pengenalan wajah, pembayaran tunai, dan metode pembayaran lainnya. Kata pelayan tingkat Kaisar Dewa dengan tenang. Jelas, meskipun dia hanya berada di tingkat Kaisar Dewa alam semesta, dia juga seseorang yang telah melihat dunia. Pembayaran kartu kredit adalah metode pembayaran yang sangat umum di kota alam semesta. Lagi pula, tidak sulit bagi seorang pembangkit tenaga tingkat dewa untuk membawa setumpuk besar koin kekacauan bersamanya. Tetapi terkadang ketika melakukan pembayaran besar secara tunai, akan ada rasa deja vu. Terlebih lagi, koin kekacauan bukanlah uang kertas, tetapi spar energi kekacauan. Pada intinya, itu juga dapat dimurnikan dan diserap. Jika Anda benar-benar ingin mengeluarkan banyak koin dan membuangnya begitu saja, itu akan sedikit tidak elegan. Ini juga tidak sesuai dengan sikap agresif seorang pembangkit tenaga tingkat dewa. Oleh karena itu, ada banyak pembangkit tenaga tingkat dewa yang akan mengajukan kartu kekacauan setelah memasuki kota alam semesta. Kartu Chaos dapat digunakan di kota alam semesta manapun di lautan kekacauan. Sangat praktis. Yang penting adalah jika Anda menyimpan uang Anda di kartu Chaos, bahkan jika Anda menghadapi pembunuhan dan perebutan harta karun di lautan kekacauan, atau berada dalam situasi putus asa, Anda tidak perlu khawatir semua kekayaan Anda yang telah Anda perjuangkan selama miliaran tahun akan diambil oleh orang lain. Kartu Chaos dapat menetapkan ahli waris. Bahkan jika sesuatu terjadi pada Anda di masa depan, ahli waris Anda dapat berhasil mewarisi kekayaan Anda. Pada titik ini, kredibilitas Bank Chaos sangat tinggi. Ia memiliki jaminan kredit ratusan miliar tahun. Dikatakan bahwa Bank Alam Semesta adalah salah satu kekuatan anak perusahaan dari Bank Kekacauan. Kekuatan ini telah menyusup ke banyak alam semesta. Tetapi ia tidak akan campur tangan dalam konflik antar ras di dalam alam semesta. Terlepas dari kekuatan ras kosmik utama, faktor keamanan kartu Chaos sangat tinggi. Biasanya ada 3 kata sandi, hingga lebih dari 60 rangkaian angka. Namun, tergantung pada level kartu Chaos, umumnya akan ada jumlah pembayaran tanpa kata sandi. Jika hanya kartu Chaos tipe biasa, jumlah pembayaran tanpa kata sandi umumnya adalah 10-100 koin Chaos. Kartu Chaos tingkat menengah, jumlah pembayaran tanpa kata sandi adalah 100 hingga 1000 yuan. Level kartu Chaos ini membutuhkan penyimpanan lebih dari 10 koin Chaos di dalam kartu untuk jangka waktu yang lama. Begitu jumlahnya kurang dari 10, jumlah pembayaran tanpa kata sandi akan secara otomatis disesuaikan dan dikurangi. Digi memiliki kartu Chaos tingkat ini di tangannya, tetapi dia sama sekali tidak mau mengeluarkannya. Jelas disimpan. Untuk kartu Chaos tingkat lanjut, batas pembayaran tanpa kata sandi umumnya adalah 1000 hingga 10.000 yuan. Untuk kartu Chaos tingkat ini, perlu menyimpan lebih dari 500 juta yuan di dalam kartu Chaos untuk waktu yang lama. Seorang bos dengan kekayaan seperti itu dapat dikatakan telah bercampur di lautan kekacauan. Termasuk tokoh inti dalam kekuatan besar. Kartu Chaos tingkat atas memiliki jumlah pembayaran tanpa kata sandi sebesar 10.000 hingga 100.000 yuan. Untuk kartu Chaos tingkat ini, perlu menyimpan lebih dari 1 juta koin kekacauan di dalam kartu Chaos untuk waktu yang lama. Keberadaan seperti itu pasti termasuk dalam level bos di kota alam semesta. Untuk kartu kekacauan tertinggi, jumlah pembayaran tanpa kata sandi adalah 10 hingga 100 juta. Kartu ini perlu disimpan dalam kartu kekacauan untuk waktu yang lama, dengan batas lebih dari 100 miliar koin kekacauan. Semakin tinggi levelnya, semakin besar jumlah pembayaran tanpa kata sandi, dan semakin besar pula tingkat deposit yang sesuai. Ini adalah pengetahuan umum di kota alam semesta. Adapun kartu kekacauan tertinggi dan di atasnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dijangkau olehnya, si pelayan toko. Bahkan pemilik Dewa Masakan pun tidak bisa menjangkaunya. Itu adalah level legendaris. Kapanpun muncul, saya khawatir itu akan langsung menakutkan seluruh kota alam semesta. Gesek kartu Anda. Chen Yuan dengan santai mengeluarkan kartu kristal hitam. Pelayan mengambil kartu itu dan menggeseknya dengan santai. Tamu yang terhormat, silakan bayar kode kekacauan. Suara pelayan Kaisar Dewa baru saja selesai berbicara, dan suara notifikasi sistem tiba-tiba terdengar dari sistem pembayaran. Ding! Meja makan nomor 12 menghabiskan 38.888 yuan koin kekacauan, dan pembayaran tanpa kata sandi berhasil. Apa? Suara sistem terdengar. Semua pelanggan di Aula Dewa Masakan terkejut. Para pemain top dari seluruh alam semesta ini langsung mengarahkan pandangan mereka ke Chen Yuan.
Lebih dari 3 koin kekacauan dapat dibayarkan dengan sukses tanpa kata sandi, yang cukup untuk menunjukkan bahwa pihak lain setidaknya berada di level kartu kekacauan teratas. Memiliki kekayaan setidaknya juta koin kekacauan. Hebat! Seorang pemula setingkat Kaisar Dewa benar-benar memiliki jumlah uang yang sangat besar, juta yuan. Di seluruh kota kosmik biru kuno, mungkin tidak banyak yang bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Mungkinkah ini tuan muda terbaik yang berasal dari alam semesta super besar? Digi juga terkejut dalam hatinya. Benar saja, dia memang pantas menjadi putra dewa sejati asal mula, dengan latar belakang yang mendalam. Meskipun Sue Huang tidak tahu apa arti pembayaran tanpa kata sandi, dia juga tahu betapa tingginya nilai 38.888 koin kekacauan itu. Uang untuk makan. Bahkan Nima bisa membeli artefak peradaban tingkat 10. Sungguh boros. Sungguh pemborosan. Apakah ini benar-benar pantas? Tidakkah menurutmu ini pemborosan uang? 3 tamu terhormat, mohon tunggu sebentar, saya akan memberitahu manajer toko kami. Nanti, manajer toko kami akan melayani ketiga tamu terhormat ini secara pribadi. Pelayan tingkat Kaisar Dewa baru saja pergi sebentar. Kemudian, seorang wanita menawan dengan penampilan yang mempesona, sosok yang sangat seksi, dan kecantikan yang tak tertandingi berjalan keluar. Pihak lain memutar pinggang rampingnya dan menghampiri Chen Yuan dengan wajah menawan. Ia menatapnya dengan mata penuh minat. Mata itu memikat, sangat panas, seolah ingin melahap Chen Yuan dalam sekali gigitan. Chen Yuan dapat mengetahui tingkat kultivasi lawannya hanya dengan sekali lihat. Dewa Puncak. Lagi pula, sepertinya dia kultivator iblis. Di alam semesta kita, kultivator iblis sudah lama jatuh, hampir musnah. Aku tidak menyangka ada kultivator iblis sekuat ini di alam semesta lain. Kekuatannya lebih kuat dari guru suci Digi. Tubuh utamanya tampak seperti rubah. Aneh, mengapa aku bisa melihat tubuh asli Dewa Puncak hanya dengan sekali lihat? 3 tamu terhormat, silakan ikuti saya ke ruang VIP. Segera, Chen Yuan dan yang lainnya mengikuti manajer toko ke ruang VIP. Kedengarannya seperti ruang VIP, tetapi sebenarnya, ruang VIP di God of Cookery adalah dunia tersendiri. Ruang VIP adalah gua kultivasi lengkap, surga. Dan auranya sangat melimpah. Tampaknya ada beberapa akar kekacauan bawaan yang terkubur di dalam gua. Tidak hanya lingkungannya yang indah, ruangnya luas, dan tata letaknya elegan, sungguh menyegarkan dan tak terlupakan. Para tamu, menu set spesial yang Anda pesan terdiri dari 6 hidangan, kecuali 3 sayap rok emas kekacauan, yang akan segera disajikan. 3 hidangan lainnya adalah cakar beruang raksasa kekacauan, daging singa berkepala 9, dan ayam suantian primordial. Ketiga bahan ini diambil dari kedalaman laut kekacauan. Ini adalah bahan tingkat 10, dan perlu diproses dengan metode memasak khusus. Berapa jam lagi? Bisakah para tamu terhormat menunggu? Tidak masalah. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.